Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5492, Looming menjadi abadi. Semua energi abadi dalam tubuh QQ dituangkan ke dalam tungku peleburan 10.000. Bahkan tubuh QQ menutupi bagian atas tungku peleburan 10.000, seolah-olah hendak menyatu dengan tungku peleburan 10.000. Ledakan. Tungku peleburan 10.000 tiba-tiba membesar dan mulut tungku menghadap ke bawah. Tungku itu menekan pria parubaya berjubah ungu dan pria muda yang tampak jahat itu. Suatu kekuatan melahap yang mengerikan meletus dari tungku perapian dan menyerang mereka berdua. Mulut tungku peleburan 10.000 itu seperti lubang hitam yang bisa melahap segalanya. Pria parubaya berjubah ungu dan pria muda berwajah jahat itu tidak dapat melepaskan diri dan ditelan ke dalam tungku peleburan 1000. Menyaring. QQ menggeram, dan api tampak memenuhi 1000 tungku peleburan. Degup-degup-degup. Pada saat berikutnya, ledakan dahsyat datang dari tungku peleburan 1000, menyebabkan tungku itu berguncang terus-menerus. Looming, aku baru saja membuat terobosan dan kekuatanku terbatas. Aku tidak bisa membunuh mereka. Mereka akan segera menyerang. Kau harus bergegas. QQ mengirimkan transmisi suara ke Looming dengan cemas. Aku tahu. Ya, jawab Looming. Dengan kilatan bayangannya, dirinya di masa lalu dan masa depannya muncul. Ketiga tubuh itu berdiri di kehampaan dalam bentuk segitiga, dan aura mereka terus meningkat. Dia pun ingin bersujud pada jalan abadi. Dia tidak punya pilihan lain sekarang. Dua orang abadi sejati dari dunia bawah terperangkap sementara, tetapi mereka akan segera keluar. Begitu mereka keluar, kemungkinan besar mereka akan berada dalam bahaya. Meski kultivasinya belum sempurna, tak menghentikannya untuk bersujud. Dia yakin dengan fondasi dan potensi yang dimilikinya, hal itu tidak akan terlalu memengaruhinya bahkan jika dia bersujud lebih awal. Saat berikutnya, aura Looming memuncak. Sebuah pintu batu muncul di atas ketiga tubuhnya. Merusak. Ketiga badan itu menyerang secara bersamaan, menyerang jalur abadi mereka masing-masing, yaitu pintu-pintu batu. Ledakan. Pintu batu itu bergetar dan sebuah retakan muncul di sana. Jurus abadi Looming jelas lebih kuat dan lebih sulit ditembus dibandingkan jurus orang biasa. Namun, kemampuan Looming berkali-kali lipat lebih kuat dari orang biasa. Oleh karena itu, meskipun jalan abadi itu kuat, namun tidak dapat menghentikan Looming. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga tubuh itu terus menyerang, masing-masing dari mereka menggunakan beragam gambaran Dao dan semua jenis teknik kuasi abadi yang kuat untuk membombardir pintu batu. Ledakan. Gerbang batu tempat dia berada adalah yang pertama meledak. Di balik pintu batu, sebuah kekuatan misterius mengalir turun dan menyelimuti Looming. Kekuatan samudra semesta. Namun, itu berkali-kali lebih murni. Tubuh dan jiwa fisik Looming meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dia berhasil menembus hambatan dengan sangat cepat dan mencapai tingkat baru. Tubuhnya bersinar, begitu pula jiwanya. Ia memancarkan aura abadi dan agung. Tubuh abadi dan jiwa abadi. Looming telah mencapai tubuh abadi dan jiwa abadi. Pada saat yang sama, energi asal dalam tubuhnya dengan cepat berubah menjadi energi abadi. Ledakan, ledakan. Kemudian, dua ledakan lagi terjadi. Tubuh masa lalu dan masa depan juga menghancurkan jalan abadi dan melangkah ke jalan abadi. Apakah itu makna yang dalam? Melalui gerbang batu, Looming dapat merasakan ada hal-hal misterius yang muncul antara langit dan bumi seperti benang. Benang-benang sutra ini tersusun rapat di tengah kekacauan seluruh dunia dan ada di mana-mana. Arti yang dalam. Looming mengerti bahwa ini adalah makna yang mendalam. Terlebih lagi, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa makna-makna mendalam ini datang dari 4 tempat berbeda. Benar, 4. Yang satu berasal dari kekacauan, yang satu berasal dari sumber kekuatan di medan perang tingkat abadi, dan yang terakhir berasal dari Laut Kosmik Yang. Yang terakhir berasal dari Samudra Kosmik Yin. Tang Feng telah berkata bahwa mereka dapat merasakan 3 kekuatan Upanishad, tetapi Samudra Alam Semesta Yin bukanlah salah satunya. Namun, dia bisa merasakan makna mendalam dari lautan kosmik Yin. Looming berspekulasi bahwa ini terkait dengan fakta bahwa dia telah mengolah kekuatan asal lautan kosmik Yin. Looming memilih kekacauan ultimasi dengan tegas. Tentu saja, ada ribuan makna mendalam dan Looming harus memilih. Misalnya,
Tang Feng memilih jenis ilmu pedang yang mendalam untuk menyatu dengan dirinya, yaitu ilmu pedang yang mendalam. Karena Tang Feng adalah seorang pendekar pedang murni, seorang pendekar pedang yang sangat murni. Apa yang dia jalani adalah jalan menghancurkan semua teknik dengan satu pedang. Namun, Lu Ming berbeda. Dia tidak berjalan di satu jalur saja, melainkan di banyak jalur. Ia membutuhkan banyak Upanishad kekuatan untuk bekerja sama satu sama lain. Tak lama kemudian, Lu Ming menemukan makna mendalam yang cocok dan mulai memadukannya. Metode pertama berhasil dengan cepat. Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh abadi, jiwa abadi, dan bahkan energi abadinya dipenuhi dengan makna esoteris semacam ini. Makna ini tersebar di mana-mana seperti meridian. Seketika, Lu Ming merasakan bahwa tubuh abadinya, jiwa abadinya, dan energi abadinya telah menjadi jauh lebih kuat. Melanjutkan, tak lama kemudian, makna mendalam kedua berhasil menyatu. Kemudian, makna ketiga. Satu persatu, makna mendalam menyatu ke dalam tubuh Lu Ming. Tubuh abadi, jiwa abadi, dan energi abadinya semakin kuat. Tak lama kemudian, Lu Ming telah mengintegrasikan 6 jenis makna mendalam. Ketika dia mengintegrasikan makna mendalam ketujuh, Lu Ming merasakan tekanan. Namun, dia terlalu kuat, dan energi abadi, tubuh abadi, dan jiwa abadinya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Meskipun dia merasakan sedikit tekanan, itu tidak terlalu kuat. Tak lama kemudian, Upanishad kekuatan ketujuh berhasil dilebur. Kemudian, tibalah kekuatan ke-8. Saat mencapai makna mendalam ke-9, Lu Ming merasakan tekanan luar biasa. Secara umum, mereka yang baru saja memasuki alam abadi sejati dapat memadukan 3, 4, atau bahkan 5 makna mendalam. Semakin dalam fondasi seseorang pada tahap semi-abadi, semakin kuat kekuatannya. Setelah menerobos, semakin dalam makna yang dapat diintegrasikan. Makin dalam makna yang dapat dilebur ke dalamnya, makin kuat pula kekuatan yang dimilikinya. Tentu saja, kecuali mereka yang telah mencapai titik ekstrim, seperti Tang Feng. Akan tetapi, bahkan para jenius hanya dapat mengintegrasikan 6. Sangat sulit untuk mengintegrasikan 7. Secara umum, hanya para jenius teratas dari ras surga yang dapat mengintegrasikan 7 atau bahkan 8 jenis. Sedangkan untuk 9, hampir mustahil. Bahkan memecahkan angka 6 pun sangat sulit. Gabungkan dengan itu, Lu Ming menggeram. Tubuhnya gemetar dan darah mengucur dari kulitnya karena tekanan yang sangat besar. Orang bisa melihat bahwa permukaan tubuhnya ditutupi dengan pola-pola yang padat. Itulah makna yang mendalam. Seolah-olah makna mendalam itu hendak keluar dari tubuhnya dan meledakkannya. Pada akhirnya, Lu Ming telah bersujud sebelum mencapai kesempurnaan. Jika dia telah mencapai kesempurnaan, tidak akan begitu sulit baginya untuk mengintegrasikan 9 makna mendalam. Namun, Lu Ming akhirnya berhasil menahannya. Ia menekan makna mendalam itu ke dalam tubuhnya dan perlahan-lahan menyatukannya dengan tubuh abadi, jiwa abadi, dan energi abadi. Kesuksesan. Lu Ming dapat melihat dengan jelas bahwa 9 makna mendalam itu bagaikan jaring laba-laba dan akar yang menutupi tubuhnya dengan rapat, membuat tubuhnya yang abadi, jiwanya yang abadi, dan energinya yang abadi menjadi sangat kuat. Baik itu serangan, pertahanan, atau kekuatan hidup, semuanya ditingkatkan beberapa kali lipat. Lu Ming merasa bahwa setiap gerakan acaknya dapat meledakkan kekosongan alam semesta dan menghancurkan dunia yang lebih besar. Dia terlalu kuat. Lu Ming sangat gembira. Apakah ini kekuatan seorang abadi sejati? Degup-degup-degup. Pada saat ini, suara gemuruh di tungku peleburan 10.000 semakin kuat. Tungku peleburan 10.000 terus bergetar, dan Qiu-Qiu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Qiu-Qiu, tunggu sebentar lagi. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Qiu-Qiu. Dengan sebuah pikiran, sebuah kuali besar muncul. Bab 5493, mengayunkan kuali ke para abadi. Sebuah kuali besar melayang di depan Lu Ming. Itu adalah kuali yang diperolehnya di ibu kota abadi agung tertinggi. Seorang elit Dao abadi telah dimurnikan di dalamnya dan meninggalkan banyak darah abadi. Kuali ini jelas merupakan senjata abadi. Hanya saja tingkat kultivasi Lu Ming di masa lalu tidak memadai, jadi sulit baginya untuk memurnikan dan mengendalikan kuali ini. Sekarang setelah dia berhasil mencapai alam abadi sejati, dia akhirnya bisa menggunakan kuali. Teknik 3 dalam 1 menggabungkan energi abadi dari 3 tubuh,
dan bahkan makna mendalam dalam energi abadi juga menyatu, berubah menjadi energi abadi yang bahkan lebih menakutkan. Energi surgawi mengalir ke dalam kuali dan memurnikannya dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Lu Ming merasa bahwa ia hampir tidak dapat menggunakan kuali itu. Lu Ming dapat merasakan bahwa kuali besar itu mengandung sejumlah besar energi. Energi itu seperti gelombang yang tak berujung. Kuali ini luar biasa. Bahkan dengan kultivasi Lu Ming saat ini, sulit baginya untuk melepaskan kekuatan penuh kuali tersebut. Karena itu milik dinasti surgawi Taisang, maka mari kita sebut saja kuali Taisang. Lu Ming punya ide. Ledakan. Suara ledakan yang lebih dahsyat terdengar dari tungku peleburan 10.000, dan pada saat yang sama, suara cemas Qiu-Qiu terdengar. Lu Ming, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Qiu-Qiu, biarkan mereka keluar, kata Lu Ming. Asyik. Qiu-Qiu tiba-tiba menarik kembali kekuatannya, dan tungku peleburan ribuan itu bergetar hebat. Itu seperti bola kulit yang terlempar. Itu hanya berhasil menstabilkan tungku peleburan ribuan itu setelah terbang jauh. Dua sosok muncul di kehampaan tempat tungku peleburan 1000 itu berada. Mereka adalah pria parubaya berjubah ungu dan pria muda berwajah jahat. Pada saat ini, pemuda yang tampak jahat itu dalam keadaan menyedihkan. Tubuhnya compang kemping, wajahnya pucat, dan auranya lemah. Di sisi lain, pria parubaya berjubah ungu itu sebaliknya. Aura mengerikan melonjak dari tubuhnya, dan manik-manik hitam melayang di atas kepalanya, memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Manik-manik ini adalah senjata abadi milik pemuda berwajah jahat itu, dan sekarang berada di tangan pria parubaya berjubah ungu. Jelas, pria parubaya berjubah ungu itu tidak memiliki senjata abadi yang lengkap. Setelah ditelan oleh tungku peleburan yang tak terhitung jumlahnya, pemuda yang tampak jahat itu meminjamkan senjata abadi kepadanya. Karena basis kultivasi pria parubaya berjubah ungu itu lebih kuat, ia mampu mengendalikan senjata abadi dan mengerahkan lebih banyak kekuatan. Kemungkinan besar ia telah menggunakan manik hitam untuk meledakkan tungku tersebut. Rambut panjang pria setengah baya berjubah ungu itu berkibar tertiup angin, dan niat membunuhnya sangat kuat. Kesadaran abadinya terkunci pada tubuh Qiu-Qiu dan dia berkata, "Kamu kelelahan sekarang. Aku akan membuatmu mati dengan mengerikan. Kamu terlalu banyak berpikir." Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh dan mengaktifkan kuali yang dipuja itu. Seperti gunung surgawi, kuali itu menghantam pria parubaya berjubah ungu dan menyelimuti pria muda yang tampak jahat itu. Ekspresi pria parubaya berjubah ungu dan pria muda berwajah jahat berubah drastis. "Benar-benar abadi, kau telah berhasil." Pria parubaya berjubah ungu itu berteriak kaget. Dia sangat cemburu. Dia hanya ditelan tungku perapian itu sebentar saja dan Lu Ming telah berhasil menerobos dari tahap semi-abadi 9 kesengsaraan menjadi tahap abadi sejati. Menurut Anda apa ini? Tiket abadi kau tahu. Dia bisa datang dan mengetuk kapan saja dia mau. Pria parubaya berjubah ungu itu tidak punya waktu untuk berpikir. Dia mengendalikan manik hitam untuk menghadapi serangan itu. Kedua senjata abadi itu bertabrakan di kehampaan, menghasilkan gemuruh yang mengerikan seolah-olah dua alam semesta besar telah bertabrakan. Kemudian, kedua senjata abadi itu memantul satu demi satu. Membunuh. Lu Ming melolong panjang. Trinitas didorong hingga ekstrim. Penggabungan tubuh abadi dan jiwa abadinya mendorong kekuatan tempurnya hingga ekstrim. Dia mengulurkan tangan dan meraih salah satu kaki kuali yang dipuja. Energi abadi yang tak terbatas mengalir ke dalam kuali. Lu Ming mengangkat kuali dan membantingnya ke arah pria parubaya berjubah ungu. Pria parubaya berjubah ungu itu terus menggunakan manik hitam untuk menghadapi serangan itu. Dentang. Manik hitam itu bergetar hebat akibat benturan itu. Tampaknya tidak mampu menahan kekuatan itu dan terpaksa mundur. Ekspresi pria parubaya berjubah ungu itu sungguh tidak sedap dipandang. Dia adalah makhluk abadi sejati yang memiliki dua wujud, tetapi dia tidak dapat bertahan melawan seseorang yang baru saja melangkah ke alam keabadian sejati. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Awan giok ungu membalik telapak tangan. Pria parubaya berjubah ungu itu berteriak. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya ungu saat dia menyerang. Ini adalah teknik abadi yang kuat. Jejak telapak tangan ungu menghantam kuali tertinggi, menyebabkannya bergetar hebat. Lukisan Tao yang beraneka ragam. Dengan satu pikiran, gambar Dao yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan. Semua jenis teknik semi-abadi meledak dan menyerang pria parubaya berjubah ungu itu.
Kekuatan teknik kuasi abadi tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan teknik abadi. Namun, teknik-teknik semi-abadi yang dikuasai Luming semuanya adalah teknik-teknik semi-abadi terbaik. Di bawah aktivasi energi abadinya yang kuat, kekuatan mereka masih sangat mengejutkan. Luming dan lelaki setengah baya berjubah ungu itu terlibat dalam pertarungan sengit. Sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Sementara itu, Qiu menatap tajam ke arah pemuda yang tampak jahat itu. Tatapan matanya dingin saat ia fokus pada pemulihan. Qiu memiliki 4 komponen senjata abadi ciptaan di dalam tubuhnya, sehingga dapat pulih dengan sangat cepat. Dia akan dapat bergerak setelah beberapa saat. Ekspresi pemuda yang tampak jahat itu terus berubah. Di kedalaman matanya, ada ketakutan. Hari ini, Qiu dan Luming telah memberinya terlalu banyak kejutan. Kekuatan tempur mereka juga membuatnya sangat takut. Meskipun mereka berdua berada di ambang keabadian sejati, jarak di antara mereka terlalu besar. Luming dan Qiu sebenarnya mampu bersaing dengan dua makhluk abadi sejati. Jika mereka ingin membunuhnya, mereka mungkin hanya perlu satu gerakan. Ayo berangkat. Setelah berjuang dalam hatinya, pemuda berwajah jahat itu berbalik dan terbang menjauh. Dia sudah bisa melihat bahwa kekuatan tempur Luming terlalu kuat. Pria parubaya berjubah ungu itu sama sekali tidak bisa mengalahkan Luming. Sementara itu, Qiu mengawasinya dengan penuh rasa ingin tahu dari samping. Begitu dia pulih, bahkan jika dia dalam kondisi prima, dia tetap akan mati, apalagi terluka. Meskipun senjata abadinya masih berada di tangan pria parubaya berjubah ungu itu, yang membuat hatinya sakit, dibandingkan dengan nyawanya, senjata abadi hanyalah sebuah objek eksternal. Saya ingin pergi. Mata Qiu berubah dingin dan hendak bergerak, tetapi Luming sudah melakukan gerakan pertama. Luming melambaikan tangannya dan pedang patah Raja Manusia terbang keluar. Pedang itu berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan dan menebas pemuda yang tampak jahat itu. Luming, yang telah berhasil membuktikan daunnya dan menjadi seorang abadi sejati, kini dapat mengendalikan pedang patah milik Kaisar Manusia dan mengeluarkan kekuatan di dalamnya. Cahaya pedang itu tampaknya mampu menembus langit saat menebas pemuda yang tampak jahat itu. Pemuda yang tampak jahat itu meraung saat dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi itu sia-sia. Saat cahaya pedang itu menebas, pemuda yang tampak jahat itu terbelah menjadi dua dan mati. Sebelumnya, sebelum Luming dan Qiu berhasil menembus level tersebut, sangatlah sulit untuk membunuh makhluk abadi sejati bertanduk tunggal. Butuh waktu lama untuk melenyapkan mereka, terutama karena mereka terlalu lemah. Orang yang benar-benar abadi sulit dibunuh, tetapi itu hanya secara relatif. Tentu saja, sulit membunuh seseorang dengan kekuatan yang sama, tetapi jika satu pihak terlalu kuat, maka mudah untuk membunuhnya. Baru saja, Luming telah menghancurkan jiwa abadi pemuda yang tampak jahat itu dengan satu serangan pedang. Begitu jiwa abadi itu hancur, dia benar-benar mati. Membunuh pemuda berwajah jahat itu tidak menghabiskan banyak energi Luming. Dia fokus menghadapi pria parubaya berjubah ungu itu. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar 50 hingga 60 gerakan. Pria parubaya berjubah ungu itu semakin terkejut. Setelah pertarungan yang begitu lama, dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun, dia masih tidak dapat melakukan apapun terhadap Luming dan hanya dapat meraih hasil seri. Ini berkat bantuan manik hitam. Jika dia tidak memiliki manik hitam, dia tidak akan bisa menandingi Luming. Dia adalah seorang veteran abadi sejati yang telah bertransformasi 2 kali, tetapi dia tidak bisa menang melawan seseorang yang baru saja memasuki ambang keabadian sejati. Bahkan jenius 6 pecahan dari ras langit tidak memiliki kekuatan seperti itu. Pemuda berjubah ungu itu memandang Qiu yang berada tidak jauh, dan dia berniat untuk mundur. Bab 5494, Membunuh Transformasi Kedua. Awan giok ungu membalik telapak tangan. Pria parubaya berjubah ungu itu mengaktifkan teknik abadi dengan sekuat tenaga. Ia mengeluarkan telapak tangan ungu dan menangkis serangan itu. Kemudian, ia segera mundur. Bagaimana mungkin Luming tidak mengetahui rencananya? Dia menyerang dengan sekuat tenaga untuk mencegah pihak lain melarikan diri. Asal Qiu pulih, dia bisa mengalahkan pihak lainnya. Dia juga sedikit tidak berdaya. Awalnya, ketika dia berada di alam semi-abadi, karena sutra Dao abadi yang tak terhitung jumlahnya, dia diam-diam mempelajari banyak teknik semi-abadi yang kuat, dan aspek ini telah menjadi kekuatannya. Namun,
Setelah menjadi abadi sejati, ini kembali menjadi kelemahannya. Itu karena dia telah menguasai teknik-teknik semi-abadi, seperti teknik tombak jari, bila penakluk abadi, kitab suci pedang pembunuh bintang, dan kitab suci pedang jatuh. Semuanya adalah teknik semi-abadi. Teknik kuasi abadi secara alami akan dirugikan jika dibandingkan dengan teknik abadi milik orang lain. Ia hanya berhasil menyamai pria paruh baya berjubah ungu karena kekuatannya yang luar biasa. Terus terang saja, ia menggunakan kekuatan kasar. Tanpa bantuan kitab suci abadi dan teknik abadi, akan sulit baginya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, dalam pertempuran tadi, dia sudah mulai belajar secara diam-diam. Dia mengoperasikan diagram Dao yang tak terhitung jumlahnya dalam upaya untuk secara diam-diam mempelajari teknik abadi, awan giok ungu yang membalikkan telapak tangan dari lawannya, tetapi dia gagal. Ini karena gambar Dao yang tak terhitung jumlahnya yang dimilikinya sekarang hanya berisi 3.000 jenis aturan teknik abadi. Namun, sutra abadi dan teknik abadi membutuhkan lebih dari 3.000 aturan teknik abadi. 3.000 orang ini hanya dapat mengembangkan teknik-teknik yang hampir abadi. Jika dia ingin mempelajari teknik abadi secara diam-diam, dia harus menambahkan lebih banyak aturan teknik abadi ke dalam gambaran Dao yang tak terhitung jumlahnya. Begitu dia mencapai puncak 108.000 teknik Dao, dia secara diam-diam dapat mempelajari hampir semua aturan teknik abadi yang menyerang. Lu Ming dan pria parubaya berjubah ungu itu memiliki kekuatan tempur yang hampir sama. Bahkan jika Lu Ming mengerahkan seluruh kemampuannya, akan sulit untuk menghentikan pihak lain. Namun, pada saat ini, Qiu Qiu akhirnya pulih. Meskipun belum pulih sepenuhnya, tidak lagi menjadi masalah baginya untuk menyerang. Qiu Qiu mengendalikan 1.000 tungku peleburan untuk membombardir pria paruh baya berjubah ungu, menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, Qiu Qiu mengubah wujudnya, berubah menjadi komponen pencipta senjata abadi. Lu Ming, aku hanya bisa menggunakan beberapa jurus dalam bentuk ini. Bekerja samalah denganku. Selama aku memukulnya, dia tidak akan bisa pergi. Qiu Qiu mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Berbagai macam serangan meledak terus-menerus, membombardir pria parubaya berjubah ungu dan mengalihkan perhatiannya. Asyik, tiba-tiba, Qiu Qiu bergerak. Ia berubah menjadi cahaya pedang dan menebas pria parubaya berjubah ungu itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Rambut pria setengah baya berjubah ungu itu berdiri tegak. Dia secara naluriah merasakan bahaya dan mengaktifkan manik hitam untuk menghalanginya. Dengan suara berdenting, Qiu Qiu menebas manik hitam itu, dan meledak dengan ledakan dahsyat. Manik hitam itu terbang keluar, dan Qiu Qiu juga melayang kembali. Serangan Qiu Qiu diblokir. Akan tetapi, Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu untuk mengayunkan kuali surgawi tertinggi dan menghancurkannya ke arah pria parubaya berjubah ungu. Pria parubaya berjubah ungu itu menangkisnya dengan telapak tangan giok ungunya yang membalik awan. Namun, dia telah mengalihkan sejumlah besar energi untuk menangkis Qiu Qiu. Energi yang tersisa tidak dapat menahan serangan penuh Lu Ming. Degup-degup. Dengan dua suara ledakan yang teredam, pria parubaya berjubah ungu itu terdorong mundur. Beberapa retakan muncul di telapak tangannya, dan tulang-tulang di lengannya patah. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan mengeluarkan segala macam teknik kuasi abadi. Pada saat yang sama, Qiu Qiu memanfaatkan kesempatan dan menyerang untuk kedua kalinya. Puci. Pria parubaya berjubah ungu itu tidak dapat lagi menahan serangan ini. Luka pedang yang mengerikan muncul di tubuhnya. Kekuatan yang mengerikan menyerbu tubuhnya dan dengan cepat menggerogoti tubuh abadi dan jiwanya yang abadi. Sialan, kekuatan macam apa ini? Pria parubaya berjubah ungu itu berteriak kaget. Dia tidak punya pilihan lain selain mengalihkan sebagian energinya untuk menekan kekuatan penghancur yang mengerikan dalam tubuhnya. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan dahsyat. Meskipun kuali Taisang terhalang, berbagai serangan masih berhasil menembusnya. Kitab suci pedang Windriser, pedang penakluk abadi, kitab suci pedang pembunuh bintang. Serangan-serangan ini masih mengandung kekuatan penghancur meski didukung oleh energi abadi Lu Ming yang kuat. Pria parubaya berjubah ungu itu tidak dapat menahannya dan tubuhnya terkoyak. Kemudian, Lu Ming mengendalikan kuali yang disegani itu untuk membombardir dan menghancurkannya. Qiu Qiu melepaskan wujud pencipta senjatanya dan mengendalikan tungku pemurnian yang tak terhitung jumlahnya untuk membombardir pria parubaya berjubah ungu.
Pria parubaya berjubah ungu itu menjerit melengking dan tubuhnya tercabik-cabik. Mengumpulkan. Pada akhirnya, Lu Ming mengaktifkan kuali yang dihormati itu dan menyimpan tubuh lelaki setengah baya berjubah ungu yang terkoyak itu ke dalam kuali yang dihormati itu. Kuali tertinggi memiliki kemampuan pemurnian yang mengerikan. Saat itu, penguasa dinasti surgawi tertinggi menggunakan kuali ini untuk memurnikan musuh yang kuat. Di dalam kuali yang dihormati itu, api yang mengerikan menyelimuti tubuh lelaki setengah baya berjubah ungu itu, menimbulkan suara mendesis. Ah! Ah! Pria parubaya berjubah ungu itu berteriak dan mengumpat, tetapi tidak ada gunanya. Jiwa abadinya sedang dimurnikan, dan zat-zat berbahaya di tubuhnya juga sedang dimurnikan. Qiu, ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Qiu. Pertarungan tadi sangat sengit, dan Lu Ming takut hal itu akan menarik perhatian para dewa sejati lainnya dari dunia bawah. Qiu menyingkirkan manik hitam dan mayat pemuda berwajah jahat itu. Dia adalah seorang yang benar-benar abadi, dan seluruh tubuhnya penuh dengan harta karun. Jika mengesampingkan semua hal lainnya, darahnya yang abadi saja sudah sangat berharga. Alam semi-abadi dapat digunakan untuk melembutkan dan memperkuat tubuh jasmani seseorang. Setelah itu, Qiu menggendong Lu Ming dan terbang ke kejauhan, sedangkan Lu Ming fokus memurnikan pria parubaya berjubah ungu. Tak lama kemudian, mereka berdua sudah jauh dari area sebelumnya. Qiu berhenti untuk memulihkan diri sementara Lu Ming terus memurnikan. Setelah beberapa saat, Qiu memulihkan sebagian energinya dan datang membantu Lu Ming memurnikan. Begitu saja, butuh waktu hampir setengah jam sebelum pria parubaya berjubah ungu itu benar-benar berubah menjadi genangan cairan merah. Tentu saja, itu tidak cukup murni. Di masa depan, akan butuh waktu untuk memurnikan zat-zat berbahaya di dalamnya sebelum dapat digunakan oleh makhluk abadi. Dalam pertempuran ini, dia telah membunuh 2 orang abadi sejati dan memperoleh senjata abadi, yang dapat dianggap sebagai panen besar. Setelah itu, Lu Ming duduk bersila dan menelan beberapa pil untuk memulihkan diri. Beberapa jam kemudian, Lu Ming pulih ke kondisi puncaknya, dipenuhi dengan energi yang kuat dan tak tertandingi. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Panglima Perang yang hampir abadi itu. Pedang Surgawi pertama, Pedang Dewa kedua, Pedang Iblis ketiga, dan senior Tang Xiao semuanya ada di medan perang yang hampir abadi. Lu Ming sangat khawatir. Untungnya, dia tidak membiarkan Xian Yanxing dan yang lainnya datang ke medan perang semi-abadi. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana besar. Lu Ming telah berencana untuk mencari kesempatan untuk pergi. Namun, sekarang setelah ia berhasil menembus alam abadi yang sebenarnya, ia berubah pikiran. Dia berencana untuk mencari pedang langit pertama dan yang lainnya. Pedang langit pertama dan yang lainnya harus berada di wilayah tengah antara kesusahan keempat dan kesusahan keenam. Namun, wilayah tengahnya sangat luas dan tidak mudah ditemukan. Lu Ming tidak tahu lokasi pasti pedang langit pertama dan sisanya. Dia hanya tahu area umumnya dan berencana untuk mencoba peruntungannya. Dalam sekejap, Lu Ming meninggalkan tempat asalnya dan menuju ke selatan. Lu Ming tidak berani terbang dengan kecepatan penuh. Sebaliknya, ia terbang di ketinggian rendah karena takut menjadi sasaran para dewa sejati dari dunia bawah. Sekarang dia bisa berhadapan dengan makhluk abadi sejati yang memiliki 2 wujud, tapi dia pasti bukan tandingan makhluk abadi sejati yang memiliki 3 wujud atau 4 wujud. Tidak lama kemudian, Lu Ming melihat sesosok-sosok melintas di depannya. Sosok itu adalah seorang abadi sejati dari dunia bawah. Kultivasinya sangat tinggi, jelas di atas bentuk kedua. Untungnya, Lu Ming telah menemukannya terlebih dahulu dan menyembunyikannya. Pihak lain tidak menemukannya. Dalam perjalanannya ke selatan, Lu Ming melewati beberapa kota dan menemukan banyak mayat. Semuanya adalah makhluk abadi dari alam yang. Kali ini, para dewa semu dari alam yang telah menderita kerugian yang sangat besar. Bab 5495, Salam, Tuan Abadi Sejati. Lu Ming semakin khawatir tentang pedang surgawi pertama dan yang lainnya. Ada seseorang. Mata Lu Ming berkedip dan dia menarik kembali auranya. Dia berdiri di puncak gunung di area tersembunyi dan melihat ke kejauhan. Ini adalah pegunungan terpencil, dengan puncak-puncak gunung di mana-mana. Lu Ming melihat 2 sosok berdiri di kehampaan di depannya. Mereka berdua adalah dewa abadi dunia bawah. Di lembah di bawah sana, ada banyak makhluk abadi.
Mereka semua adalah makhluk abadi dari alam yang, dan jumlahnya sekitar 30. Jelas, para makhluk abadi ini bersembunyi di sini tetapi telah ditemukan. Pada saat ini, wajah mereka pucat dan tak berdarah. Dewa sejati berani menyerang dewa semu seperti kami. Kami pasti akan membalas dendam padamu. Seseorang meraung. Noisy, aku akan mengantarmu. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di tanganku. Ini karena dewa sejati dari dunia bawah berkata dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, aura pedang yang mengerikan menebas ke arah lembah. Para kuasa abadi di lembah itu langsung terbunuh tanpa memiliki kekuatan untuk melawan. Lu Ming hanya menonton dan tidak bergerak. Bukannya dia tidak bisa menghadapi dua dewa abadi dari dunia bawah, tetapi dia tidak ingin menyelamatkan orang-orang di lembah. Hal ini dikarenakan orang-orang di lembah tersebut berasal dari kosmos agung jiwa dewa, kosmos agung cahaya suci, dan kosmos agung giok murni. Sebagian kecil dari mereka bukan berasal dari tiga kosmos agung, dan sebagian besar dari mereka telah bergabung dengan faksi-faksi dari tiga kosmos agung. Tidak apa-apa jika Lu Ming tidak melakukan apapun kepada orang-orang ini. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan mereka? Lu Ming mundur tanpa suara dan terus berjalan ke selatan. Sepanjang perjalanan, Lu Ming menemukan banyak dewa sejati dari dunia bawah. Namun, Lu Ming telah memperingatkan mereka sebelumnya dan mereka menghindarinya secara diam-diam. Ada sesuatu yang Lu Ming rasakan aneh. Mengapa para dewa sejati dari alam yang belum datang? Beberapa jam telah berlalu. Secara logika, begitu dewa sejati dari dunia Yin bergerak, yang maha kuasa dari dunia yang akan menyimpulkannya dan segera mengeluarkan perintah. Dewa sejati di medan perang dewa sejati seharusnya bergegas datang dengan sangat cepat. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada medan perang abadi yang sesungguhnya juga? Lu Ming sedang banyak pikiran. Tiba-tiba terdengar teriakan. Di dekat wilayah tengah, ada sebuah kota kecil. Medannya relatif terpencil, dan teriakan-teriakan itu berasal dari kota kecil itu. Dua dewa abadi dunia bawah berdiri di dua arah berbeda di kota kecil itu, membantai semua makhluk abadi di kota itu. Mata Lu Ming berkedip karena dia menemukan bahwa beberapa dari makhluk abadi yang terbunuh adalah bentuk kehidupan tanaman. Kemungkinan besar bentuk kehidupan tumbuhan berasal dari 10.000 roh kosmos besar. Mengesampingkan masalah kemunculan Kaisar Langit, 10.000 roh kosmos besar telah membantunya beberapa kali, jadi dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Untungnya, kultivasi kedua makhluk abadi sejati itu tidak tinggi. Yang satu adalah makhluk abadi sejati bentuk pertama, sementara yang lain baru saja memasuki ambang keabadian sejati. Sosok Lu Ming melintas dan dia bergegas menuju kota kecil itu. Pada saat ini, dua dewa abadi dunia bawah tengah menatap kota kecil itu dengan senyum dingin di wajah mereka. Ada lebih dari 20 orang di kota kecil itu, dan kebanyakan dari mereka adalah wanita cantik. Ada juga beberapa pria, yang sebagian besar berasal dari kosmos besar Wanling. Pada saat ini, mereka telah mundur ke dalam istana. Istana ini kokoh dan tidak akan hancur, dan telah memblokir beberapa serangan yang pasti akan membunuh mereka tadi. Wajah mereka sangat jelek dan mereka dipenuhi ketakutan. Istana ini dapat diakses dari segala arah, dan tidak ada formasi. Begitu seorang abadi sejati dari dunia bawah masuk, mereka hanya akan mati. Kenapa? Kenapa para dewa sejati dari dunia bawah tiba-tiba menyerang kita? Apakah mereka tidak takut bahwa kita para dewa sejati dari alam yang akan kembali untuk membunuh para dewa semu mereka? Wanita itu tampak berusia 20-an. Wajahnya pucat dan pucat pasi, dan matanya dipenuhi ketakutan. Sesuatu yang tidak kita pahami pasti telah terjadi. Kita sudah tamat. Para dewa abadi sejati dari dunia bawah akan segera datang ke sini. Saya tidak mau menerima ini. Orang-orang ini semua sangat ketakutan. Di hadapan seorang yang benar-benar abadi, mereka bahkan tidak punya keberanian untuk melawan. Karena perbedaannya terlalu besar, sekalipun mereka bertarung sekuat tenaga, itu akan sia-sia. Dua dewa abadi dunia bawah melangkah masuk ke kota dengan senyum mengejek di wajah mereka. Mereka tidak langsung menyerang, tetapi seperti kucing yang bermain dengan tikus. Mereka mengagumi rasa takut pihak lain. Semakin takut pihak lain, semakin bahagia mereka. Anak-anak kecil, aku akan mengantar kalian pergi. Dewa sejati yang baru saja melangkah ke alam abadi sejati memiliki ekspresi dingin di wajahnya.
Dia memegang pedang di tangannya dan hendak berjalan melewati gerbang istana dan memulai pembantaian. Kaulah orang pertama yang akan mati. Tiba-tiba, suara dingin datang dari langit. Lalu, sebuah telapak tangan besar mencengkeram orang tersebut. Kelima jarinya lurus, seperti 5 tombak yang sangat tajam. Orang yang melakukan gerakan itu tentu saja Lu Ming. Mengingat tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, dia menyembunyikan auranya dan menunggu hingga dia cukup dekat. Kedua dewa sejati itu tidak menyadarinya. Dua orang abadi sejati di dunia bawah hanya terkejut ketika serangan Lu Ming menimbulkan fluktuasi. Sang abadi sejati yang baru saja melangkah ke alam keabadian sejati segera membalas dengan seluruh kekuatannya. Namun, di tangan Lu Ming, cakar itu benar-benar rapuh. Saat cakar itu mencapai bagian bawah, kelima jarinya menembus pertahanan lawan dan masuk ke dalam tubuh lawan, memaku jiwanya yang abadi. Kemudian, kekuatan penghancur meledak. Jiwanya yang abadi berubah menjadi abu, tetapi tubuhnya tetap utuh. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia bisa membunuh makhluk abadi sejati tanpa merusak tubuh abadi pihak lainnya. Apa? Ketika makhluk abadi sejati lainnya dari dunia bawah melihat Lu Ming membunuh makhluk abadi sejati yang baru saja memasuki alam keabadian sejati dengan satu gerakan, pupil matanya mengecil dan jejak ketakutan muncul di matanya. Dia tiba-tiba menebas Lu Ming dan mundur pada saat yang sama. Dengan satu pikiran, dia mengaktifkan diagram Tao yang tak terhitung jumlahnya dan mengaktifkan buku petunjuk pedang rejeki nomplok. Buku petunjuk itu berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan dan menghalangi cahaya pedang lawan. Sosok Lu Ming melesat dan mengejar lawannya. Dia mengaktifkan teknik tombak jarinya dan mencengkeram lawannya. Membunuh. Melihat dirinya telah diblokir, pihak lain berteriak dan mengeluarkan seluruh kekuatan tempurnya, melancarkan serangan balik. Dia melihat bahwa Lu Ming hanyalah seseorang yang baru saja memasuki ambang keabadian sejati. Meskipun kekuatan tempurnya kuat, dia mungkin masih memiliki kesempatan. Namun, saat keduanya berselisih, dia tahu bahwa dia salah. Serangan Lu Ming jauh melampaui imajinasinya. Ketika serangannya bertabrakan dengan Lu Ming, serangannya dikalahkan. Kemudian, tubuh Lu Ming bersinar dengan segala macam cahaya. Semua lampu ini merupakan serangan yang menakutkan. Cahaya bilah pedang, cahaya tombak, dia tenggelam. Ah! Dengan teriakan yang tidak diinginkan, wujud pertama yang benar-benar abadi juga terbunuh. Lu Ming melambaikan tangannya dan mayat serta darah dari dua dewa abadi yang sempurna disimpan di kota abadi tertinggi. Di dalam aula, sekitar 20 makhluk abadi dari alam yang saling berpandangan dan kemudian menjadi sangat bersemangat. Mereka diselamatkan. Apakah mereka benar-benar makhluk abadi dari alam yang? Cepat, keluarlah dan berikan penghormatanmu kepada dewa abadi sejati di alam yang kita. Cepat, cepat, bersyukurlah kepada dewa yang abadi karena telah menyelamatkan hidup kita. Yang abadi sejati dari alam yang kita miliki telah tiba. Ini luar biasa. Para makhluk abadi di istana bergegas keluar dengan gembira. Mereka segera melihat sosok yang diselimuti cahaya abadi berdiri di udara. Penampilannya tidak terlihat. Namun, aura yang luas, abadi, dan tak terduga itu membuat mereka menunjukkan rasa hormat yang dalam. Dia benar-benar seorang abadi sejati yang sangat kuat. Tidakkah mereka lihat bahwa dua orang abadi sejati di dunia bawah, yang mereka anggap tak terkalahkan, bahkan tidak sanggup menahan satu pukulan pun dari senior ini. Bab 5496, Alam yang benar-benar abadi datang untuk membantu. Junior, aku memberikan penghormatanku padamu, Tuan sejati yang abadi. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Tuan sejati yang abadi. Lebih dari 20 kuasa abadi, termasuk 9 kuasa abadi kesengsaraan, berlutut serempak. Orang yang benar-benar abadi adalah tokoh-tokoh penting, tidak peduli di kosmos besar mana mereka berada. Bahkan di antara 10 kosmos besar, dia adalah ahli tingkat atas. Selama dia belum membuka jalan abadi, dia hanyalah seorang junior di hadapan seorang abadi sejati. Bangun, Lu Ming berkata dengan tenang. Semua orang menggigil dan segera berdiri. Suara Lu Ming dipenuhi dengan kewibawaan di telinga mereka. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani menilai Lu Ming terlalu tinggi karena takut membuatnya tidak senang. Apa rencanamu selanjutnya? Kata Lu Ming. Senior, mengapa kedua dewa abadi dari dunia bawah itu menyerang kita? Kata salah satu dari 9 makhluk abadi yang mengalami kesengsaraan.
Dia adalah seorang wanita yang sangat cantik dari 10.000 roh kosmos besar. Bukan hanya dua dewa sejati dari dunia bawah. Aku dapat memberitahu kalian bahwa dewa sejati dari dunia bawah telah menyerbu medan perang para dewa semu dalam skala besar dan memburu para dewa sejati dari alam yang. Dewa sejati dari dunia bawah kini ada di mana-mana, dan banyak sekali dewa semu dari alam yang telah meninggal. Lu Ming mendesah. Apa? Wajah 20 lebih makhluk abadi itu pucat dan dipenuhi rasa terkejut. Para dewa sejati dari dunia bawah menyerbu secara massal. Bagaimana ini bisa terjadi? Juga, dalam menghadapi situasi seperti itu, apakah mereka masih bisa bertahan? Begitu Lu Ming pergi, mereka mungkin akan bertemu dengan seorang abadi sejati dari dunia bawah. Senior, mungkinkah Anda tidak datang membantu setelah menerima berita itu? Seseorang bertanya dengan berani. Tidak, aku hanya kebetulan berada di medan perang semi-abadi. Para dewa sejati dari alam yang kita belum datang untuk membantu. Kata Lu Ming. Wajah para makhluk abadi yang hadir tampak semakin pucat. Bagaimana dengan ini? Aku punya harta karun luar angkasa. Kalian semua bisa masuk ke harta karun luar angkasaku dan aku akan membawa kalian keluar. Kata Lu Ming. 20 lebih makhluk abadi sangat gembira. Mereka begitu terharu hingga mata mereka berkaca-kaca. Terima kasih, Dewa Yang Maha Esa, karena telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan pernah melupakannya. Di masa depan, jika senior punya instruksi, junior bersedia melakukan apa saja untuk membalas budi Anda. 20 lebih makhluk abadi berlutut dan mengucapkan terima kasih kepadanya lagi. Ingat, setelah memasuki harta karun antariksaku, jangan berkeliaran ke sana kemari. Dengan itu, Lu Ming melambaikan tangannya dan lebih dari 20 kuasi abadi disimpan di kota abadi tertinggi. Setelah menyingkirkan sekitar 20 makhluk abadi, Lu Ming menyembunyikan cahaya abadinya dan terus terbang ke selatan. Tak lama kemudian, Lu Ming memasuki area pusat. Dia terbang cepat menuju area di mana pedang langit pertama dan yang lainnya mungkin muncul. Sebagai perbandingan, wilayah tengah memiliki lebih sedikit orang yang benar-benar abadi. Salah satu alasannya adalah karena letak geografisnya yang jauh dari medan pertempuran para dewa sejati. Alasan lainnya adalah para dewa sejati dari dunia bawah akan terlebih dahulu membunuh 7 hingga 9 dewa kuasi kesusahan. Dalam perjalanannya, Lu Ming tidak bertemu dengan banyak dewa sejati dari dunia bawah. Para dewa sejati ini secara khusus menyerang kota-kota utama yang diduduki wilayah yang, jadi mereka tidak bisa membebaskan kota-kota kecil untuk sementara waktu. Akan tetapi, dapat dibayangkan jika setelah para makhluk abadi tingkat 7 dan 9 hampir semuanya terbunuh, para makhluk abadi sejati di dunia bawah akan pergi ke selatan dalam skala besar untuk membunuh para makhluk abadi tingkat 4 hingga 6. Lu Ming menghela napas lega. Mungkin pedang langit pertama dan sisanya masih baik-baik saja. Namun, medan pertempuran semi-abadi itu terlalu luas. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagi Lu Ming untuk menemukan pedang langit pertama dan yang lainnya. Setelah mencari beberapa jam, dia masih belum dapat menemukan pedang surgawi pertama dan yang lainnya. Namun, Lu Ming telah melakukan beberapa gerakan di sepanjang jalan. Misalnya, dia pernah melihat seorang abadi sejati dari dunia bawah menyerang kota utama. Di kota utama ini, ada orang-orang dari semua alam semesta. Kosmos yang agung di Cakrawala, kosmos yang agung di kekacauan, kosmos yang agung di jiwa surgawi, dan masih banyak lagi. Meskipun Lu Ming tidak ingin menyelamatkan beberapa orang dari kosmos besar, dia tetap ingin menyelamatkan beberapa orang dari kosmos besar. Oleh karena itu, Lu Ming bergerak dan membunuh makhluk abadi yang sempurna. Kemudian, dia meminta para makhluk abadi semu di kota utama untuk pergi dengan susunan teleportasi. Di waktu yang lain, ketika Lu Ming menyerang seorang abadi sejati yang memiliki 2 wujud, ia menarik seorang abadi sejati yang memiliki 3 wujud dari dunia bawah. Jika bukan karena pelarian Lu Ming yang tepat waktu dan kerjasamanya dengan QQ, dia akan berada dalam bahaya nyata. Pada akhirnya, setelah membayar harga, Lu Ming berhasil melarikan diri. Hal ini membuat Lu Ming semakin berhati-hati dalam langkah selanjutnya. Terlalu banyak orang abadi dan ahli sejati yang telah memasuki dunia bawah. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak ada apa-apanya di antara orang-orang abadi sejati. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan terbunuh. Ledakan. Dan EBSP, tiba-tiba,
sebuah ledakan dahsyat datang dari gunung di depan mereka dan dua sosok mulai bertarung dengan sengit. Dua orang abadi sejati. Yang satu berasal dari dunia Yin, dan yang satu lagi berasal dari dunia Yang. Mata Luming berbinar. Ini adalah kali pertama dia melihat makhluk abadi sejati dari alam Yang sejak invasi makhluk abadi sejati dari alam Yin. Mungkinkah seorang abadi sejati dari alam Yang datang untuk membantu? Atau apakah abadi sejati ini awalnya berada di medan perang semi-abadi? Pertarungan antara keduanya sangat sengit. Keduanya berada di alam abadi sejati bentuk pertama, dan sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Luming ragu sejenak lalu memutuskan untuk bergerak. Dia ingin menanyakan situasi tersebut kepada dewa sejati alam Yang ini dan melihat apakah ada dewa sejati alam yang datang menolong. Asyik, Luming bergegas keluar dan melancarkan serangan terhadap keabadian sejati dari dunia bawah. Namun, Luming tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ia hanya mengeluarkan kekuatan tempur yang mirip dengan kekuatan abadi sejati satu bentuk. Sebagai seseorang yang baru saja melangkah ke alam abadi sejati, ia mampu menampilkan kekuatan tempur dari dua bentuk abadi sejati. Ini terlalu mengerikan. Jika kabar ini tersebar, itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Lebih baik tetap bersikap rendah hati. Dewa sejati alam yang sangat gembira melihat Luming bergabung, sedangkan dewa sejati alam Yin terpaksa mundur. Pada akhirnya, dia lolos dalam kondisi menyedihkan dengan luka serius. Karena Luming hanya memperlihatkan kekuatan abadi sejati bentuk pertama, dia tidak menghentikan pihak lainnya. Kamu Luming, sang dewa sejati dari alam yang ternyata langsung mengenali Luming. Ya, saya Luming. Bagaimana saya harus memanggil Anda, senior? Luming menangkupkan tinjunya. Kau sudah menjadi abadi, jadi kau bisa memanggilku sebagai orang yang seangkatan denganmu. Tidak perlu memanggilku senior, namaku Cheng Hu. Pihak lainnya berkata, Kakak Cheng. Luming mengangguk dan bertanya, Saudara Cheng, apakah Anda di sini untuk membantu dari medan perang abadi sejati? Apakah ada dewa sejati lain dari alam yang datang untuk membantu? Benar sekali. Aku datang untuk membantu dari medan perang para dewa sejati. Sejumlah besar dewa sejati dari alam yang telah tiba, tetapi sayangnya, kita masih terlambat selangkah. Kerugian kali ini terlalu besar. Sialan alam Yin, mereka benar-benar melanggar aturan. Cheng Hu meraung. Saudara Cheng, itu, mengapa kamu begitu lambat datang membantu? Luming bertanya lagi. Itu karena para dewa sejati di medan perang abadi sejati juga diserang oleh pihak lain. Seorang raja abadi dari dunia bawah turun ke medan perang abadi sejati untuk memburu para dewa sejati alam Yang. Kata Cheng Hu. Apa? Ekspresi Luming berubah drastis. Raja-raja abadi memburu makhluk abadi sejati, dan makhluk abadi sejati memburu makhluk-makhluk abadi semu. Apa yang dunia bawah coba lakukan? Apakah dia akan memulai perang habis-habisan? Untungnya, medan pertempuran para dewa sejati berbeda dengan medan pertempuran para dewa kuasi. Medan pertempuran para dewa sejati sangat luas dan wilayahnya tidak terbatas. Selain itu, para dewa sejati selalu bepergian sendiri dan jarang berkumpul bersama. Oleh karena itu, ketika raja-raja abadi dari dunia bawah menyerang, mereka tidak membunuh banyak dewa sejati dan menderita lebih sedikit kerugian. Selain itu, alam yang kami bereaksi sangat cepat dan para raja abadi juga menyerang dan menghentikan para raja abadi dari dunia bawah. Kemudian, kami para dewa sejati berkumpul bersama untuk membantu medan pertempuran para dewa kuasi. Namun, itu juga membutuhkan banyak waktu. Cheng Hu menjelaskan. Bab 5497, Pedang Iblis Ketiga sudah mati. Kali ini, makhluk abadi di alam yang kita telah menderita kerugian besar, sementara makhluk abadi di alam Yin tampaknya telah mundur selangkah lebih awal. Ini jelas merupakan plot dari alam Yin. Kata Luming. Benar sekali, jadi tugas kita yang paling penting sekarang adalah menyerang para dewa sejati di dunia bawah, melindungi para dewa semu dari alam Yang, dan membiarkan para dewa semu dari alam yang tersisa meninggalkan medan pertempuran tingkat dewa abadi dengan selamat. Rekan Taois, Cheng Hu mengangguk, bagaimana kalau kita bekerja sama? Namun, Luming menggelengkan kepalanya. Aku punya beberapa teman di medan perang semi-abadi. Aku harus menemukan mereka sesegera mungkin. Aku khawatir akan merepotkan jika aku bertemu dengan seorang abadi sejati dari dunia bawah. Cheng Hu mengangguk mengerti. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Cheng Hu, Luming berangkat sendirian.
Seperti yang diharapkan, mereka mulai bertemu dengan para dewa sejati dari alam yang. Dari waktu ke waktu, mereka dapat melihat para dewa sejati dari alam yang dan para dewa sejati dari alam yin bertarung. Pada saat yang sama, mereka juga bisa melihat adegan seorang abadi sejati alam yang melindungi seorang semi-abadi alam yang untuk memasuki kota utama dan meninggalkan medan pertempuran tingkat abadi dengan mengambil susunan teleportasi. Lu Ming kadang-kadang akan membantu. Sayangnya dia belum bertemu dengan pedang langit pertama dan yang lainnya. Kuharap mereka baik-baik saja. Mereka telah meninggalkan medan perang tingkat abadi di bawah perlindungan para abadi sejati dari alam yang. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Di depan mereka, sebuah kota besar muncul. Beberapa sosok melindungi sekelompok makhluk abadi saat mereka mundur. Itu adalah makhluk setengah abadi dari alam yang. Lu Ming terbang mendekat. Ketika para dewa sejati alam yang menemukan bahwa aura Lu Ming berasal dari alam yang, mereka langsung merasa lega. Kesadaran keabadian Lu Ming menyapu para dewa semu dan dia sedikit kecewa saat mengetahui pedang langit pertama dan yang lainnya tidak ada di sana. Kemudian dia melambaikan tangannya dan lebih dari 20 makhluk abadi dari 10.000 roh kosmos besar terbang keluar dari istana abadi tertinggi. Ambil formasi teleportasi dan tinggalkan medan perang tingkat abadi. Ucap Lu Ming pada makhluk setengah abadi dari 10.000 roh kosmos agung. Terima kasih banyak atas kebaikan hati senior. Lebih dari 20 kuasi abadi dari 10.000 roh kosmos besar membungkuk dan menyampaikan rasa terima kasih mereka. Sama-sama. Ngomong-ngomong, aku teman lama dari kosmos agung 10.000 rohmu. Kamu pernah menolongku sebelumnya. Lu Ming tersenyum dan menyebarkan cahaya surgawi ke tubuhnya, memperlihatkan wujud aslinya. Para dewa yang telah disempurnakan di sampingnya tampak tenang seperti biasa. Bahkan jika Lu Ming diselimuti oleh cahaya abadi, mereka dapat melihat melalui penampilan aslinya dan mengetahui identitasnya. Di sisi lain, beberapa dari makhluk abadi yang hadir mengenali Lu Ming dan terkejut. Lu Ming benar-benar telah mencapai alam keabadian sejati. Sejak saat itu, dia adalah sosok yang abadi dan agung. Kecepatan ini terlalu mengejutkan. Seseorang di 10.000 roh kosmos besar juga telah mengenali Lu Ming. Terlebih lagi, ada orang-orang dari kediaman surgawi Jade di antara mereka yang pernah melihat Lu Ming sebelumnya. Pada saat ini, mereka agak tercengang. Mereka tidak menyangka Lu Ming adalah orang yang menyelamatkan mereka. Pergi. Lu Ming melambaikan tangannya. Wajar saja jika dia mengungkapkan penampilan aslinya di akhir, bukan kebiasaan Lu Ming untuk melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan namanya. 10.000 roh kosmos agung adalah kosmos kuat peringkat ke-9 di alam yang. Akan sangat berguna bagi alam semesta purba jika seseorang dapat membangun hubungan baik dengan 10.000 roh kosmos agung. Dewa semu dari 10.000 roh kosmos agung mengucapkan terima kasih lagi dan pergi dalam susunan teleportasi. Lu Ming dan dewa semu lainnya mengangguk tanda terima dan pergi juga, terus berkeliaran di medan perang dewa semu. Setelah itu, jumlah makhluk abadi sejati yang ditemuinya di dunia bawah menjadi semakin sedikit. Jelaslah bahwa setelah para dewa sejati dari alam yang turun, para dewa sejati dari alam yin mulai mundur. Setelah beberapa hari, di medan perang yang hampir abadi, hampir tidak ada lagi makhluk abadi sejati dari dunia bawah. Para dewa sejati dari alam yang mencari para dewa semu yang cukup beruntung untuk bertahan hidup dan mengatur agar semua orang mengungsi. Bahkan jika para dewa sejati dari dunia bawah mundur, para dewa semu dari alam yang tidak dapat lagi tinggal di medan perang tingkat abadi ini. Bahkan para dewa sejati dan raja abadi tidak dapat lagi tinggal di medan perang ini. Di masa lalu, ada aturan dan batasan yang tidak terucapkan, jadi tidak ada pihak yang akan melewati batas. Namun kini, aturan tersembunyi itu telah dirusak oleh dunia bawah. Di masa depan, medan pertempuran tingkat abadi akan menjadi sangat berbahaya. Dewa sejati dapat menyerang dewa semu sesuka hati. Jika seorang dewa semu tetap berada di medan pertempuran tingkat abadi, ia akan mencari kematian. Dengan cara yang sama, jika seorang abadi sejati tetap berada di medan perang tingkat abadi, ia juga akan dibunuh oleh raja abadi lainnya. Bahkan berbahaya bagi raja abadi untuk tetap berada di medan perang tingkat abadi. Siapa yang tahu apakah raja abadi tingkat atas atau bahkan tingkat alam semesta setengah langkah dari pihak lain akan bergerak. Di masa depan, medan perang tingkat abadi mungkin akan kosong, dan makhluk dari alam yin dan yang tidak akan berani tinggal. Aku sudah mencari mereka selama berhari-hari,
tetapi aku masih belum melihat pedang surgawi pertama dan yang lainnya. Jika mereka aman, aku khawatir mereka sudah kembali ke alam semesta yang sunyi. Aku akan kembali dan melihat-lihat dulu. Mendengar hal ini, Lu Ming pun meninggalkan medan perang tingkat abadi melalui susunan teleportasi di kota utama dan menuju ke alam semesta yang sunyi. Lu Ming tidak menaiki kapal terbang Primal Chaos. Sebaliknya, ia menggunakan tubuh fisiknya untuk menyeberangi terowongan Primal Chaos. Setelah mencapai alam abadi sejati, seseorang tidak lagi membutuhkan kapal terbang Primal Chaos. Terbang di sepanjang terowongan Primal Chaos akan jauh lebih cepat daripada menaiki kapal terbang Primal Chaos. Asyik, kecepatan Lu Ming sangat mencengangkan. Ia melampaui kapal terbang Primal Chaos dan dengan cepat terbang menjauh, menarik gelombang keterkejutan dan kecemburuan dari kapal terbang Primal Chaos. Ketika Lu Ming berada di kapal terbang Primal Chaos, ia pernah iri pada orang lain. Sekarang, ia akhirnya menjadi objek kecemburuan. Setelah beberapa waktu, Lu Ming kembali ke alam semesta purba. Lu Ming mendengar kabar buruk segera setelah dia kembali ke alam semesta purba. Seperti yang diharapkan, sesuatu terjadi. Pedang iblis ketiga terbunuh di medan perang semi-abadi. Apa? Pedang iblis ketiga sudah mati. Hati Lu Ming bergetar hebat. Dia merasa sulit untuk menerimanya. Dari ketiga murid Tang Feng, dapat dikatakan bahwa dialah yang memiliki hubungan terbaik dengan pedang iblis ketiga. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk mengingat saat pertama kali ia bertemu dengan pedang iblis ketiga. Saat itu, pedang itu berada di penjara surgawi Istana Surgawi. Pedang iblis ketiga disegel dalam lubang hitam. Ia cukup beruntung untuk menyelamatkan pedang iblis ketiga dan pedang iblis ketiga juga membawanya keluar dari penjara surgawi. Keduanya menjalin persahabatan yang erat. Lu Ming masih dapat mengingat dengan jelas bahwa ketika pedang iblis ketiga pergi ke medan perang tingkat abadi, dia secara khusus datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya untuk minum. Dia tidak menyangka bahwa perpisahan ini akan menjadi perpisahan abadi. Dunia bawah. Lu Ming menggeram dengan suara rendah, matanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Dengan sekejap tubuhnya ia terbang menuju sebuah istana. Lu Ming mengetahui bahwa manajemen senior alam semesta purba sedang mengadakan pertemuan di sana. Saat Lu Ming tiba, dia mendapati bahwa Tang Feng, Fei Yao, Raja Manusia Kecil, Tetua Tiga Alam, Hun Ming, Phoenix dari klan Iblis, para leluhur alam Dewa Changqing, Changlin, dan yang lainnya semuanya ada di sini. Sekarang, Phoenix dari ras Iblis, Changlin, dan yang lainnya secara alami telah memulihkan basis kultivasi keabadian sejati mereka. Selain para dewa sejati ini, pedang langit pertama, pedang dewa kedua, Tang Xiao, dan yang lainnya juga hadir. Lu Ming masuk dan langsung terkunci oleh banyak aura. Lu Ming, kau sudah berhasil mencapai keabadian sejati. Fei Yao yang pertama berbicara, agak terkejut. Lu Ming mengangguk sedikit dan menatap Tang Feng. Tang Feng juga mengangguk pada Lu Ming. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi Lu Ming dapat melihat bahwa ada api yang berkobar di mata Tang Feng, dan niat membunuh berkedip-kedip. Tentu saja, itu tidak ditujukan padanya. Lu Ming tahu bahwa itu kemungkinan besar karena pedang iblis ketiga. Tuan, kita harus membalaskan dendam saudara muda. Ayo kita pergi dan meminta pengadilan yang untuk melancarkan perang melawan dunia bawah. Kata pedang dewa kedua. Pedang itu selalu dimurnikan dan dimurnikan, tetapi sekarang wajahnya dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Ayah, silakan pergi ke istana Yang dan minta pertempuran. Mata Tang Xiao menyala dengan niat membunuh. Jangan gelisah. Hati Tang Feng lebih sakit karena kematian pedang iblis itu daripada mereka. Kereta terbanglah yang berbicara lebih dulu. Belum lama ini, Pengadilan Matahari mengirim kabar bahwa semua kosmos besar akan dipanggil ke Pengadilan Matahari dalam waktu 1 bulan untuk rapat. Kami pasti akan meminta pertempuran. Lebih jauh lagi, kosmos besar yang tak terhitung jumlahnya telah menderita kerugian besar kali ini. Semakin kuat kosmos besar, semakin parah kerugiannya. Mereka tidak akan menoleransi ini dan pasti ingin membalas dendam. Saya yakin akan segera ada berita. Bab 5498 Perang Habis-Habisan. Kamu baru saja kembali. Kembalilah dan beristirahatlah dengan baik. Masalah pedang iblis tidak akan berakhir seperti ini. Aku akan membuat dunia bawah membayar harganya. Tang Feng akhirnya berbicara. Suaranya tenang, tetapi siapapun dapat mendengar niat membunuh dalam suaranya. Lu Ming menghela napas dalam hatinya.
Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tiba-tiba merasa kasihan pada ayah mertuanya. Ayah mertuanya ini telah berkorban terlalu banyak selama ini. Selama perang dengan suku setengah manusia dan istana surgawi, salah satu dari dua istrinya telah meninggal dan yang lainnya terluka. Orang yang terluka itu tertidur lelap hingga baru-baru ini, seiring dengan kekuatan Tang Feng yang semakin kuat, dia mendengar bahwa luka istri Tang Feng sudah jauh lebih baik. Dia yakin bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi istrinya untuk pulih. Selain itu, kedua putrinya, Xian Yanxing dan Tang Jun, telah tewas dalam pertempuran tahun itu. Jika bukan karena substansi reinkarnasi, mereka akan hilang selamanya. Dan sekarang, salah satu muridnya terjatuh. Kesedihan dan niat membunuh di hati Tang Feng bisa dibayangkan. Jika bukan karena peraturan pengadilan matahari dan fakta bahwa Ye Wusheng dan yang lainnya bersembunyi di kosmos cahaya suci yang agung, Tang Feng pasti sudah membunuh mereka sejak lama. Setelah pertemuan selesai, semua orang bubar. Lu Ming, pedang surgawi pertama, dan yang lainnya pergi bersama untuk bertanya kepada mereka tentang medan perang semi-abadi. Saat itu, kami yang sedikit pergi berkultivasi bersama, dan hanya saudara muda pedang iblis ketiga yang tinggal di kota utama. Dia hampir berhasil menembus level tersebut, jadi dia ingin memulihkan diri di kota utama. Dia tidak menyangka bahwa tempat teraman akan diserang oleh para dewa sejati dari dunia bawah, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Pedang dewa kedua berkata sambil menggertakkan giginya. Wajah pedang langit pertama dan Tang Xiao tidak sedap dipandang. Mereka telah pergi untuk berkultivasi, tetapi mereka berhasil menyelamatkan hidup mereka. Mereka menyesal membawa pedang iblis ketiga bersama mereka. Mereka seharusnya tidak meninggalkannya sendirian di kota utama. Setelah itu, Lu Ming pergi menemui Xian Yanxing. Xian Yanxing sedang tidak dalam suasana hati yang baik dan matanya dipenuhi dengan kesedihan. Dia telah bereinkarnasi, dan meskipun kepribadiannya dalam kehidupan ini adalah kepribadian utama, dia telah membangkitkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Segala sesuatu yang telah terjadi di kehidupan sebelumnya masih ada dalam pikirannya. Terlebih lagi, dia telah menghabiskan waktu yang lama dengan pedang iblis ketiga dalam kehidupan ini dan telah menjalin persahabatan yang mendalam dengannya. Bagaimana mungkin dia tidak bersedih ketika pedang iblis ketiga mati? Lu Ming, kau telah membuktikan daunmu dan menjadi abadi. Ketika dia menyadari bahwa Lu Ming telah menjadi abadi, dia tersenyum. Lu Ming memegang tangan Xian Yanxing dan berkata, saudara senior pedang iblis ketiga tidak akan mati sia-sia. Suatu hari, aku akan membuat dunia bawah membayar harga yang mahal. Adegan yang mirip dengan alam semesta purba diperankan di alam semesta yang berbeda. Semua kosmos besar bersemangat tinggi dan menuntut untuk memulai perang melawan dunia bawah untuk membalas dendam. Semakin kuat suatu kosmos besar, semakin besar pula kerugiannya. Kosmos besar yang kacau dan kosmos besar yang berjiwa dewa telah kehilangan terlalu banyak makhluk abadi, yang sebagian besarnya berada pada kesusahan ke-7 atau ke-9. Kemungkinan para makhluk abadi setingkat ini menjadi makhluk abadi sangatlah tinggi. Namun, kali ini, hampir semuanya telah meninggal. Ini adalah kerugian yang sangat besar. Yang menderita kerugian terbesar adalah ras Empyrean. Ada rumor bahwa ras Empyrean telah kehilangan 3 jenius Six Break kali ini. Bahkan ada lebih banyak lagi jenius tingkat kelima. Dalam ras Empyrean, keinginan untuk bertarung juga sangat tinggi. Ketika batas waktu 1 bulan tiba, para perwakilan dari berbagai kosmos besar menuju markas besar pengadilan matahari untuk mengadakan rapat. Berbagai kosmos besar menjadi tenang sementara saat mereka menunggu hasil pertemuan ini. Semua orang tahu bahwa badai yang belum pernah terjadi sebelumnya akan datang. Tidak lama kemudian, Tang Feng kembali dari istana Yang dan segera mengumpulkan eselon atas alam semesta purba untuk sebuah pertemuan. Sekarang Lu Ming telah berhasil menembus alam keabadian sejati, jelaslah bahwa dia berada di jajaran level tertinggi di alam semesta purba. Kosmos Agung Istana yang telah memutuskan untuk melancarkan perang terhadap dunia bawah. Kalimat pertama Tang Feng melemparkan bom yang berat. Meskipun semua orang yang hadir telah melihat banyak hal, mereka tetap terkejut ketika mendengarnya. Perang habis-habisan melawan dunia bawah akan terjadi. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun alam Yang dan alam Yin telah saling bertentangan sejak zaman dahulu kala, dengan peperangan dan penaklukan yang tiada henti, keduanya dikendalikan dalam rentang tertentu dan tidak pernah meletus menjadi perang habis-habisan. Apa itu perang habis-habisan?
Pilihannya cuma dua, kamu mati atau aku mati, tidak akan berhenti sampai satu pihak hancur. Pada saat itu, seluruh alam yang dan puluhan ribu kosmos besar akan dimobilisasi untuk berpartisipasi dalam perang. Berapa banyak ahli yang akan ada? Saat pertama kali bergabung dengan pengadilan matahari di alam semesta purba, ia menduduki peringkat ke-10.086. Dengan kata lain, setidaknya ada 10.000 kosmos besar di alam yang diawasi oleh para dewa sejati. Tentu saja, kosmos besar yang lebih kuat memiliki lebih dari satu keabadian sejati. Hal ini terutama berlaku untuk 10 kosmos besar, di mana para dewa mendominasi. Berapa banyak dewa sejati yang ada di seluruh wilayah yang? Berapa banyak raja abadi? Perang habis-habisan akan menjadi perang sungguhan antara para dewa. Kalian semua harus bersiap, alam yin dan yang telah lama menarik semua pasukan dari medan perang tingkat abadi dan sepenuhnya siap untuk berperang. Setiap jagat raya harus berperang. Ketika saatnya tiba, hanya beberapa orang abadi sejati yang dapat tinggal di setiap jagat raya untuk berjaga. Sisanya harus pergi ke perbatasan untuk berpartisipasi dalam perang. Tang Feng melanjutkan, saya sangat penasaran mengapa dunia bawah tiba-tiba memicu pertikaian dan melanggar aturan kali ini. Mereka mungkin melakukan ini karena mereka berharap alam yang tidak akan menyerah. Apa gunanya mereka memulai perang habis-habisan? Lu Ming bertanya. Konon, di dalam medan pertempuran tingkat abadi, ras langit dan ras langit kuning tengah bertempur memperebutkan istana abadi penciptaan. Ras langit kuning tampaknya telah menderita kerugian besar, dan ras langit berada di atas angin. Begitu istana abadi pencipta jatuh ke tangan ras langit, keseimbangan antara kedua ras itu mungkin akan hancur. Ras langit akan menjadi semakin kuat, jadi ras langit kuning akan mengerahkan seluruh kekuatannya dan memulai perang. Mereka ingin menentukan pemenangnya sebelum ras langit menjadi lebih kuat. Tang Feng menjelaskan, dia telah mempelajari banyak rahasia dari perjalanannya ke istana yang. Semua orang terdiam. Begitulah adanya. Langit kuning balapan itu putus asa. Kali ini, ada dua medan perang. Yang pertama adalah istana abadi pencipta, tempat para petinggi ras langit biru dan ras langit kuning bertarung. Perang dua dunia akan melibatkan alam semesta lain, jadi hasil dari salah satu pertempuran akan memengaruhi seluruh perang. Sekarang, banyak ahli telah berkumpul di perbatasan kedua dunia. Kita akan segera berangkat. Kalian harus mempersiapkan diri dengan baik dan meningkatkan kekuatan kalian sesegera mungkin. Aku khawatir perang besar para dewa akan sangat berbahaya. Tang Feng terus menjelaskan. Setelah berdiskusi sebentar, mereka memutuskan siapa saja kandidat yang akan menjaga alam semesta purba dan ikut serta dalam perang. Lu Ming, kamu baru saja mencapai alam abadi sejati. Aku khawatir kamu belum memiliki kitab suci abadi atau teknik abadi yang cocok. Aku punya kitab suci pedang Xuanyuan di sini. Meskipun kamu tidak memiliki spesialisasi dalam ilmu pedang, kamu dapat mengambilnya dan mempelajarinya. Kamu dapat meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Raja manusia kecil itu mengeluarkan jimat giok dan memberikannya kepada Lu Ming. Ia melanjutkan, ini adalah salinan kitab suci pedang Xuanyuan. Yang asli ada di tangan ayahku. Aku tidak tahu di mana jimat itu berada. Setelah kau selesai memahaminya, ingatlah untuk menghancurkan jimat giok itu untuk menghindari risiko bocor. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming menerimanya dengan penuh sukacita. Bab 5499, bersiap untuk pertempuran, berangkat. Dia telah lama mengetahui bahwa sutra pedang Xuanyuan Tang Feng diajarkan oleh Raja Manusia Kecil. Salinannya diukir oleh seseorang, jadi tidak seefektif dan secepat aslinya. Tidak memiliki rune Dao asli. Namun, dia masih bisa memahaminya jika dia menghabiskan lebih banyak waktu. Saat ini, dia kekurangan kitab suci abadi yang ofensif dan teknik abadi. Sekarang ia memiliki 3 sutra abadi yang lengkap, yaitu sutra abadi yang tak pernah mati, sutra 10.000 kehampaan alam semesta, dan sutra abadi Dao yang 10.000. Hanya, Myriad Daos Immortal Sutra, yang bertipe serangan. Namun, sutra abadi dari berbagai Dao agak istimewa. Seseorang perlu memahami aturan teknik abadi terlebih dahulu sebelum mereka dapat mencuri dan mengintegrasikan sutra abadi tipe serangan lainnya. Jika tidak ada kitab suci abadi yang menyinggung lainnya, berbagai sutra abadi Dao akan kehilangan efeknya. Sutra pedang Xuanyuan tepat. Benar sekali, senior. Junior ini harus mengembalikan pedang ini kepada senior.
Lu Ming punya ide. Raja Manusia Pedang Patah muncul dan dia menyerahkannya kepada Raja Manusia Kecil. Sekarang setelah ia berhasil menembus Dao Abadi, ia sudah memiliki senjata abadi lainnya di tangannya. Pedang patah Raja Manusia tidak begitu berguna baginya. Dan pedang patah milik Raja Manusia itu mempunyai arti penting bagi Raja Manusia Kecil itu. Sudah waktunya mengembalikannya kepada pemiliknya. Raja Manusia Kecil itu merenung sejenak, tetapi tetap menerimanya. Ia tahu bahwa pedang patah Raja Manusia itu tidak begitu berguna bagi Lu Ming. Para senior, saya punya sutra abadi. Saya mendapatkannya belum lama ini. Judulnya adalah Kitab Suci Universal tentang Kekosongan. Anda dapat mengambilnya dan mempelajarinya. Pada akhirnya, Lu Ming tetap memutuskan untuk mengeluarkan kitab suci alam semesta yang maha luas. Dia tidak mau mengeluarkannya sebelumnya karena dia takut ras langit kuning akan menyimpulkan bahwa dia telah membunuh 6 orang jenius dari ras langit kuning. Namun, sekarang kedua dunia sedang berperang, Lu Ming tidak peduli lagi. Kitab suci kehampaan jelas merupakan kitab suci abadi tingkat atas. Kitab itu sangat misterius. Setelah dikultivasikan, seseorang akan memiliki kecepatan Dao abadi yang ekstrim. Perang antara dua dunia itu sangat berbahaya. Jika Dao abadi sangat cepat, mereka dapat menyelamatkan hidup mereka di saat kritis. Ini juga merupakan alasan terpenting mengapa Lu Ming mengeluarkannya. Tang Feng dan yang lainnya menerimanya dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka melihatnya, mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Dengan mata mereka yang tajam, mereka dapat melihat bahwa ini adalah sutra abadi tertinggi dengan sekali pandang. Sutra ini sangat dalam dan tak terduga, dan nilainya sulit diperkirakan. Bahkan Tetua San Wu menghela napas dengan emosi. Dia telah hidup lama dan mendengar kitab suci abadi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya ada beberapa kitab suci abadi tipe kecepatan yang dapat dibandingkan dengan kitab suci kekosongan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas atas kesempatan yang diberikan Lu Ming. Lu Ming, aku juga punya sutra abadi di sini. Namanya adalah Pedang Sembilan Surga. Aku mendapatkannya secara tidak sengaja, tetapi tidak sebanding dengan Sutra Pedang Suanyuan. Kau bisa menggunakannya sebagai referensi. Jangan menggunakannya sebagai kultivasi utamamu. Setelah itu, Tang Feng juga mengeluarkan sutra abadi dan memberikannya kepada Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming menerimanya tanpa ragu-ragu. Dia tidak akan mengeluh karena memiliki terlalu sedikit kitab suci abadi dengan gambar daunnya yang tak terhitung jumlahnya. Semakin banyak semakin baik. Setelah itu, semua orang pergi untuk melakukan persiapan. Aku harus meningkatkan kultivasiku secepatnya. Tidak cukup hanya melangkah ke alam abadi yang sebenarnya. Lu Ming berpikir keras setelah kembali ke kediamannya. Namun, dia baru saja menerobos belum lama ini dan akumulasinya tidak cukup. Tidak akan mudah baginya untuk berubah. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, dia hanya bisa memulai dengan kitab suci abadi dan teknik abadi. Lu Ming sedang memikirkan sutra abadi yang akan ia pahami selanjutnya. Dia baru saja menjadi makhluk abadi sejati, dan dia perlu mempelajari semua sutra abadi yang dimilikinya. Namun, dia bisa mengesampingkan kitab suci Pedang Suanyuan dan kitab suci Pedang Jiuxiao untuk sementara waktu. Selama dia mengolah kitab suci Dao abadi yang tak terhitung jumlahnya, dia bisa dengan mudah menguasai dua kitab suci Dao abadi. Dia akan memikirkan sutra abadi mana yang harus dia pahami terlebih dahulu. Sejujurnya, tidak peduli yang mana, itu sangat penting. Lu Ming merenung sejenak. Ia memutuskan untuk mempelajari sutra abadi Dao yang tak terhitung jumlahnya terlebih dahulu. Setelah sutra abadi Dao yang tak terhitung jumlahnya rampung, dia bisa mencuri sutra abadi tipe serangan lainnya, dan kekuatan tempurnya akan meroket. Dia telah mengolah diagram Dao yang tak terhitung jumlahnya dengan 3.000 aturan Dao abadi. Jika dia ingin terus berkembang, dia harus membubarkan diagram Dao sebelumnya dan membentuk diagram Dao baru yang lebih rumit. Lu Ming memejamkan mata dan bermeditasi. 2 hari kemudian, ia mengeluarkan suara lirih. Pola Dao yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya menyebar, berubah dan beredar terus-menerus. Setelah beberapa saat, pola itu berkumpul lagi dan berubah menjadi pola Dao yang tak terhitung jumlahnya yang baru. Perbedaannya adalah diagram Dao segudang saat ini tidak memiliki 3.000 aturan teknik abadi, tetapi 3.002. Walaupun jumlahnya hanya 2 lebih banyak dari sebelumnya, strukturnya benar-benar berbeda. Setelah itu,
selama Lu Ming memahami dan menguasai aturan-aturan seni abadi yang baru, dia dapat langsung mengintegrasikannya ke dalam diagram Dao yang tak terhitung jumlahnya dan terus-menerus meningkatkan aturan-aturan seni abadi dalam diagram Dao yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, Lu Ming mempelajari beraneka ragam Dao Sutra abadi dengan ketenangan pikiran. Beberapa bulan kemudian, perintah pun diberikan. Lu Ming, Tang Feng, Fei Ying, Chang Lin, dan yang lainnya berangkat menuju perbatasan kedua wilayah. Raja manusia kecil itu tidak ikut bersama mereka. Sebaliknya, ia tetap tinggal di alam semesta yang sunyi untuk menjaga tempat itu. Awalnya, semua orang berdiskusi dan ingin membiarkan Tang Feng tetap berada di alam semesta purba. Bagaimanapun, Tang Feng telah menyatu dengan jantung alam semesta, dan kekuatan tempurnya akan sangat meningkat di alam semesta purba, setara dengan Raja Abadi yang kuat. Namun, Tang Feng bersikeras bergabung dalam pertempuran untuk membalas dendam atas pedang iblis ketiga. Pada akhirnya, semua orang tidak berdaya dan hanya bisa membiarkan Tang Feng ikut serta dalam pertempuran. Lagi pula, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk membalas dendam demi muridnya. Alasan penting lainnya adalah bahwa Raja Manusia Kecil itu akan menerobos ke alam Raja Abadi. Raja Manusia Kecil itu awalnya adalah Raja Abadi, tetapi karena luka-lukanya yang parah, tingkat kultivasinya telah menurun. Namun sekarang setelah ia menyatu dengan tubuh Raja Manusia, kecepatan pemulihannya sangat cepat. Setelah puluhan ribu tahun berkultivasi, ia sudah selangkah lagi menuju alam Raja Abadi. Setelah itu, selama dia menyendiri dengan damai, dia akan bisa melangkah ke alam Raja Abadi. Jika dia pergi ke medan perang untuk bertarung, itu akan menghalangi terobosannya. Bagaimanapun, alam Raja Manusia Kecil itu telah mencapai level aslinya, dan dia tidak perlu memahaminya dalam pertarungan hidup dan mati. Akan lebih cepat baginya untuk pulih dengan tenang. Selama Raja Manusia Kecil itu berhasil menerobos, dia akan menjadi Raja Abadi yang kuat, cukup untuk menggantikan Tang Feng dalam menjaga tanah yang murni. Selain sang Raja Manusia Kecil, ada beberapa orang lain, seperti primogenitor yang tidak punya niat, yang juga bertanggung jawab atas tanah yang tidak ternoda. Mustahil bagi semua ahli kosmos besar untuk keluar dan berpartisipasi dalam pertempuran. Jika itu terjadi, begitu seorang ahli dunia bawah menyusup ke dalam kekacauan purba dan menyerang kosmos besar itu tidak akan mampu membalas. Sistem rotasi pengadilan yang para dewa yang disempurnakan dari setiap jagat raya harus bergiliran pergi ke medan perang. Setelah beberapa tahun, mereka dapat pensiun dan memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu sehingga mereka selalu dapat mempertahankan kekuatan tempur puncak mereka. Tidak lama kemudian, semua orang tiba di perbatasan dua alam. Di perbatasan kedua alam semesta, beberapa kosmos besar yang bobrok pernah mengapung di sana. Itu adalah medan perang asal-usul. Lu Ming pernah ke sini sebelumnya. Pada masa-masa awal, alam semesta purba juga berada di dekat area ini. Saat ini, kawasan ini dipenuhi lautan manusia, dan para pakar ada sebanyak awan. Lu Ming dan yang lainnya melihat seekor semut besar di kehampaan dalam sekejap. Itu bukan semut sungguhan, melainkan istana berbentuk semut. Istana itu gelap gulita dan sangat besar. Istana itu sebanding dengan benua-benua utama di beberapa kosmos besar. Aura yang sangat kuat terpancar dari istana. Senjata abadi. Semua orang bisa merasakan bahwa istana semut hitam besar ini adalah senjata abadi yang sangat kuat. Dengan semut raksasa ini sebagai pusatnya, banyak prajurit abadi melayang di kehampaan yang luas. Bab 5500, Raja Abadi Kingsu. Dengan istana semut sebagai pusatnya, senjata abadi melayang di kehampaan yang luas. Jika dilihat sekilas, jumlahnya tidak kurang dari 100. Senjata abadi ini ada bermacam-macam jenisnya. Ada yang berbentuk seperti pedang, ada yang berbentuk seperti pedang panjang, ada yang seperti puncak gunung, dan ada yang seperti cermin. Semua senjata abadi ini memiliki satu kesamaan, yaitu semuanya sangat besar, seperti bintang besar, memancarkan ki yang mengejutkan. Para prajurit abadi dan istana semut raksasa ini samar-samar membentuk suatu susunan yang besar dan menakutkan. Suatu formasi abadi. Lu Ming dan kelompoknya merasakan hawa dingin di hati mereka. Dari kejauhan, orang dapat melihat bahwa setiap senjata abadi mempunyai banyak figur di atasnya. Pada saat ini, seorang abadi sejati berbaju zirah terbang ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Saya pengawal Istana Matahari, Su Feng.
Kalian pasti benar-benar makhluk abadi dari alam semesta purba, kan? Pria itu menangkupkan tinjunya. Salam, saudara Su. Semua orang menangkupkan tinjunya. Para penjaga istana yang sebenarnya adalah para dewa sejati dari berbagai alam semesta, tetapi mereka hanya memegang jabatan di istana yang. Para petani memiliki kepribadian dan kesukaan yang berbeda-beda. Ada yang gemar bepergian dan mengambil risiko di mana-mana, menenangkan diri dalam menghadapi hidup dan mati, dan sekaligus memperoleh sumber daya. Di sisi lain, sebagian orang lebih menyukai kehidupan yang damai dan stabil serta tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka akan memilih untuk bergabung dengan istana yang dan menjadi pengawalnya. Mereka akan membantu istana yang menyelesaikan beberapa misi dan menerima hadiah. Itu relatif kurang berbahaya. Tentu saja, mereka harus mengikuti banyak aturan istana yang. Ikutlah denganku. Alam semesta purbamu telah diatur untuk berada di diagram gunung dan sungai Taiking. Setelah Su Feng selesai berbicara, dia memimpin jalan dan memperkenalkan tempat itu kepada yang lain. Istana semut yang besar itu disebut Istana Raja Semut. Itu adalah senjata abadi dari ahli tak tertandingi dari alam semesta serangga abadi, Raja Semut. Kali ini, pasukan kanan kita akan dipimpin oleh Raja Semut dan beberapa ahli dari suku Cakrawala. Su Feng memperkenalkan. Semua orang mengangguk. Kali ini, pasukan utama alam yang dibagi menjadi 3 kelompok untuk menyerang alam Yin, yaitu pasukan kiri, tengah, dan kanan. Karena hampir semua ahli top ras Empyrean telah memasuki kedalaman medan pertempuran tingkat abadi, komandan ketiga pasukan merupakan ahli tak tertandingi dari kosmos besar lainnya. Raja Semut merupakan pakar nomor 1 di alam semesta serangga abadi yang agung dan makhluk setengah langkah yang kuat. Setengah langkah ke alam semesta bisa disebut kaisar. Mereka yang bergelar kaisar belum tentu lebih kuat dari mereka yang bergelar kaisar. Mereka semua berada di level yang sama, dan itu hanya gelar. Pada saat yang sama, Raja Semut juga merupakan wakil penguasa istana dari Istana Yang. Pasukan kanan akan dipimpin oleh Raja Semut, dengan para wakil penguasa lainnya sebagai wakil komandan, dan sebagian ahli dari ras Empyrean sebagai inti. Panglima pasukan tengah adalah seorang ahli yang tak tertandingi dari alam semesta kekacauan yang agung. Tentara kiri dipimpin oleh seorang ahli tak tertandingi dari kosmos jiwa surgawi yang agung. Kudengar Raja Semut mengirim tim vanguard untuk menyerang dunia bawah. Namun, dunia bawah sudah bersiap dengan baik dan membentuk formasi abadi. Tim vanguard tidak memperoleh keuntungan apapun dan bahkan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, mereka tidak akan menyerang untuk sementara waktu. Mereka akan fokus pada pembentukan formasi. Su Feng memperkenalkan, ini adalah tugas yang harus dia lakukan. Bagaimanapun, dia baru di tempat ini dan tidak tahu banyak tentang situasinya. Apakah semua senjata abadi itu bagian dari formasi? Tang Feng bertanya. Benar sekali. Senjata abadi itu, termasuk Istana Kaisar Semut, adalah mata formasi dari formasi abadi. Bersama dengan beberapa cakram dan bendera formasi lainnya, mereka akan membentuk formasi abadi yang besar dan kuat yang dapat menyerang dan bertahan pada saat yang sama. Namun, formasi itu belum lengkap, dan hanya dapat bertahan dari serangan diam-diam dunia bawah. Setelah selesai, saatnya untuk berangkat. Su Feng memperkenalkan. Seperti yang diduga, Lu Ming dan yang lainnya melihat bahwa selain prajurit abadi, ada banyak bendera susunan dan cakram susunan di mana-mana. Bendera-bendera arai dan cakram-cakram arai ini semuanya berukuran sangat besar, dan terdapat banyak gambar di atasnya. Sebagian besar figur tersebut merupakan makhluk kuasi abadi dan mereka ada di sini untuk memelihara arai bendera dan cakram. Perang ini kemungkinan akan berlangsung lama. Susunan itu telah berjalan lama, jadi bendera dan pelat susunan itu perlu dirawat dan diganti dengan kristal abadi. Tugas-tugas ini akan diserahkan kepada para kuasi abadi. Dewa sejati memiliki tugas yang lebih penting untuk dilakukan. Tentu saja, mereka tidak bisa pergi dan menjaga bendera dan plakat formasi. Su Feng membawa mereka ke sebuah lukisan besar. Lukisan ini tergantung di udara. Lukisan ini merupakan lukisan gunung dan sungai yang sangat besar. Gunung, sungai, dan danau tampak hidup dan nyata, seolah-olah nyata. Di puncak gunung dalam diagram gunung dan sungai, seorang lelaki tua berjubah tao duduk dengan kaki disilangkan. Ia tampak seperti makhluk surgawi. Dia adalah Raja Abadi dari Kosmos Agung Taiking. Diagram gunung dan sungai Taikiang berasal dari lelaki tua ini.
Orang ini disebut Raja Abadi King Su. Mulai sekarang, kalian harus mendengarkan perintah Raja Abadi King Su dan menjaga inti formasi ini. Jangan bergerak. Su Feng mengingatkan mereka dan membawa Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya untuk memberi penghormatan kepada Raja Abadi King Su. Raja Abadi King Su memiliki ekspresi ramah dan mengangguk sedikit kepada Lu Ming dan yang lainnya, memperbolehkan mereka memilih tempat tinggal sementara. 10 kosmos teratas di alam yang adalah kosmos agung murni, kosmos tinggi murni, dan kosmos giok murni. Konon, mereka bertiga dulunya punya hubungan yang dalam, tetapi sudah lama berpisah. Bahkan, ada permusuhan di antara mereka. Tanah yang tak ternoda memiliki permusuhan dengan kosmos besar Yuking, namun tidak memiliki permusuhan dengan kosmos besar Grand Pure. Diagram gunung dan sungai Taiking sangatlah besar, bagaikan sebuah benua. Lu Ming dan kelompoknya secara acak menemukan tempat tinggal sementara. Mereka bukan satu-satunya makhluk abadi sejati di diagram gunung dan sungai Taiking. Ada juga makhluk abadi sejati dari alam semesta lain. Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya memilih pegunungan untuk ditinggali. Meskipun itu hanya sebuah gambar, pegunungan ini tidak berbeda dengan yang asli. Bahkan ada energi yang sangat kaya yang melayang-layang di sekitarnya. Raja Abadi King Su ini jelas bukan Raja Abadi biasa karena ia mampu mengawasi suatu wilayah. Ia mungkin merupakan seorang ahli di antara para Raja Abadi. Setelah mereka menetap, mereka semua mulai berkultivasi, ingin meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin sebelum pertempuran besar. Seiring berlalunya waktu, jumlah makhluk hidup Dao Abadi yang datang ke medan perang pun meningkat. Beberapa bulan kemudian, hampir semua orang yang seharusnya dipindahkan telah tiba. Para dewa abadi yang datang semuanya tersebar di sekitar para prajurit abadi. Dikatakan bahwa tentara kanan telah mengumpulkan lebih dari 30.000 orang abadi. Ketika Lu Ming mendengar data tersebut, dia agak tercengang. 30.000 orang abadi sejati. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Jika mereka bersatu, mereka bisa menghancurkan dunia. Pada saat yang sama, dia mendengar bahwa Angkatan Darat Kiri juga memiliki sekitar 30.000 orang abadi sejati, sedangkan Angkatan Darat Tengah memiliki lebih banyak lagi, sekitar 40.000. Jumlah total makhluk abadi sejati di ketiga pasukan melebihi 100.000. Ini bahkan tidak termasuk para dewa abadi yang berada di berbagai kosmos besar. Setelah mereka semua tiba, kemungkinan akan ada 200.000 makhluk abadi sejati di seluruh alam yang. Ini benar-benar abadi. Di antara mereka, ras Empyrean telah mengirim 2.000 orang abadi. Meskipun para ahli teratas ras Empyrean telah pergi ke kedalaman medan pertempuran tingkat keabadian, masih banyak keabadian sejati yang tersisa. Ini wajar saja. Lagi pula, alam yang terlalu besar. Ada lebih dari 30.000 kosmos besar dan lebih dari 10.000 kosmos besar dengan keabadian sejati. Semakin kuat kosmos besar, semakin banyak keabadian sejati yang ada. Ambil contoh alam semesta purba kita. Pada puncaknya, ada lebih dari 300 dewa sejati dan lebih dari 20 raja abadi. Dan itu hanya karena kita baru bangkit dalam waktu singkat dan fondasi kita belum cukup kuat. 10 alam semesta besar teratas telah terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan hanya akan memiliki lebih banyak dewa sejati, belum lagi suku Cakrawala. Chang Lin menjelaskan. Bab 5500 masuk sendirian. Lu Ming memikirkannya dan menyetujuinya. Lagi pula, ada terlalu banyak kosmos besar. Ada lebih dari 10.000 kosmos besar dengan keabadian sejati. Bahkan jika ada satu alam semesta kelas atas dan satu keabadian sejati, akan ada lebih dari 10.000 keabadian sejati. Faktanya, lebih dari itu. Raja Semut mulai memberi perintah saat semua dewa sejati hadir. Pada saat yang sama, setiap mata formasi menerima bagian dari diagram formasi. Semua dewa sejati harus menyempurnakan formasi abadi sesuai dengan diagram formasi. Ini adalah formasi abadi yang besar dan menakutkan. Lu Ming dan yang lainnya tentu saja harus berpartisipasi. Waktu terus berlalu, hari demi hari, formasi abadi pun semakin lengkap. Selama periode ini, tidak ada seorang pun dari dunia bawah yang datang untuk melancarkan serangan diam-diam. Mereka jelas tahu bahwa alam yang sudah sepenuhnya siap. Bahkan jika mereka datang untuk melancarkan serangan diam-diam, mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Berdasarkan berita, orang-orang di dunia bawah juga mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mendirikan formasi. Setengah tahun kemudian,
formasi itu selesai. Raja Semut memberi perintah, dan pasukan berangkat menuju dunia bawah. Di tengah-tengah kedua alam itu, terdapat zona vakum yang sangat besar. Zona ini merupakan sisa dari perang besar antara kedua alam yang menghancurkan kekacauan. Seluruh formasi bergerak bersama, melintasi kehampaan dan tiba di batas dunia bawah. Di kejauhan, dia bisa melihat formasi besar di dunia bawah. Formasi di dunia bawah juga sangat besar dan mirip dengan formasi di alam yang. Formasi tersebut juga memiliki senjata abadi yang kuat sebagai intinya dan diaktifkan oleh para dewa sejati untuk mengatur formasi yang mengerikan. Alam yang sedang menyerang, formasi abadi diaktifkan. Sebuah suara datang dari formasi dunia bawah. Kemudian, sinar cahaya besar muncul dari setiap senjata abadi dan berkumpul di udara. Susunan itu diaktifkan dengan kekuatan penuh. Membunuh. Sebuah perintah dikeluarkan dari istana Kaisar Semut. Tiba-tiba, para dewa sejati di mata formasi itu bergerak. Senjata abadi mereka bersinar, dan bendera serta pelat formasi mulai berputar. Sebuah formasi besar diaktifkan, dan energi tak terbatas berkumpul di atasnya. Cahaya pedang besar mengembun di atas formasi, menebas ke arah dunia bawah. Cahaya pedang itu terlalu besar. Tidak seorang pun tahu berapa panjangnya, tetapi itu pasti lebih besar dari kosmos yang besar. Ketika cahaya pedang itu menebas, bahkan kekacauan pun terbelah, mengalir ke kedua sisi seperti air pasang. Pada saat yang sama, formasi dunia bawah diaktifkan. Formasi itu mengembun menjadi bilah pertempuran dengan ukuran yang sama dan menebas keluar. Pedang dan golok itu bertabrakan di kehampaan yang kacau, meletus dengan ledakan yang mengguncang bumi. Gelombang energi yang mengerikan menyapu ke segala arah, melenyapkan ki yang kacau. Dengan pedang dan golok sebagai pusatnya, sepetak besar kehampaan muncul. Wajah Luming menjadi pucat. Kekuatan konfrontasi semacam itu terlalu mengerikan. Dewa sejati dan Raja Abadi akan berubah menjadi abu dalam sekejap jika mereka tersapu. Bahkan kosmos yang sangat besar akan dimusnahkan oleh serangan ini, tidak menyisakan apapun. Pedang dan golok itu terkunci dalam kebuntuan di kehampaan. Para dewa sejati dan Raja Abadi dari kedua belah pihak menyerang dengan sekuat tenaga, menyuntikkan kekuatan ke dalam susunan agung. Pada akhirnya, pedang dan golok itu meledak dengan keras. Terus serang. Perintah dikeluarkan dari istana Raja Semut. Semua dewa sejati dan Raja Abadi menyerang lagi, mengaktifkan formasi dan mengembangkan serangan lainnya. Namun, alam Yin juga tidak lemah. Alam yang meluncurkan lebih dari 10 gelombang serangan, tetapi semuanya berhasil diblokir pada akhirnya. Mundur. Setelah selusin serangan sia-sia, Istana Raja Semut memberi perintah untuk mundur. Formasi itu perlahan mundur, tetapi orang-orang dari dunia bawah tidak mengejar. Setelah mundur ke jarak tertentu, susunan itu berhenti dan para kuasi abadi mulai sibuk mengganti kristal-kristal abadi untuk bendera dan pelat susunan. Setelah beberapa waktu, mereka melancarkan serangan lain, tetapi mereka masih dihalangi oleh dunia bawah. Banyak orang yang ekspresinya jelek. Dunia bawah tidak lemah, dan tidak akan mudah untuk menghancurkan formasi pihak lain. Pertempuran ini kemungkinan akan berakhir dengan jalan buntu. Benar saja, seperti yang diharapkan semua orang, yang terjadi berikutnya adalah jalan buntu. Dunia yang terus-menerus melancarkan banyak serangan, tetapi tidak ada gunanya. Kadang-kadang, dunia Yin bahkan mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka bertarung bolak-balik, dan kebuntuan di atas berlangsung selama beberapa tahun. Setelah beberapa tahun, frekuensi serangan dari kedua belah pihak mulai berkurang. Itu karena pengaktifan terus-menerus formasi sebesar itu akan menghabiskan sumber daya dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun begitu banyak kosmos besar di alam yang telah bergabung, mereka masih merasakan sakitnya. Mereka semua menggunakan formasi untuk bertarung. Sulit bagiku untuk diam-diam mempelajari kitab suci abadi dan teknik abadi. Lu Ming bergumam. Dalam beberapa tahun terakhir, selain ketika ia mengaktifkan arai, Lu Ming telah sepenuhnya fokus untuk memahami sutra abadi dari berbagai dao. Aturan teknik abadi pada gambar Tao yang tak terhitung jumlahnya terus meningkat, tetapi ia tidak memiliki kesempatan untuk mencoba dan diam-diam mempelajari teknik abadi dari sutra abadi. Pada saat ini, Raja Abadi Kingsu mengirim perintah untuk mengumpulkan mereka untuk berdiskusi. Lu Ming, Tang Feng, kereta terbang, dan yang lainnya tiba di puncak gunung. Banyak orang telah berkumpul di puncak gunung. Mereka semua adalah makhluk Dao abadi,
dan jumlahnya lebih dari 200 orang. Ini semua adalah makhluk Dao abadi yang menjaga mata formasi diagram gunung dan sungai Taiking. Kebanyakan dari mereka adalah makhluk abadi, tetapi ada juga beberapa raja abadi. Tentu saja, dipimpin oleh Raja Abadi Kingsu. Semuanya, saya mengumpulkan kalian semua di sini hari ini untuk membuat pengumuman penting. Setelah semua orang tiba, Raja Abadi Kingsu berkata, dunia bawah jelas sudah siap dan telah menyiapkan formasi yang kuat untuk kita. Akan sangat sulit untuk menerobos formasi mereka dalam waktu singkat. Wakil Ketua Pengadilan dari pengadilan yang telah membuat rencana. Mereka berencana untuk mengirim tim elit ke dunia bawah melalui kekacauan untuk menyerang kosmos besar dunia bawah. Jika kita dapat menghancurkan beberapa kosmos besar yang lebih kuat, kita akan dapat memberikan pukulan berat pada moral mereka. Semakin lama ini berlangsung, semakin menguntungkan bagi pihak kita. Mendengar penjelasan Raja Abadi Kingsu, hati banyak orang menjadi hancur dan pandangan mereka mulai mengembara. Batas antara kedua dunia itu sangat panjang, dan keduanya berada di kekosongan Primal Chaos. Sebenarnya sangat mudah untuk memasuki dunia bawah melalui Primal Chaos. Namun, begitu mereka memasuki dunia bawah, itu akan sangat berbahaya. Jika mereka ditemukan oleh pihak lain dan mengirim para ahli untuk mengepung mereka, peluang mereka untuk bertahan hidup akan sangat kecil. Kamu tidak perlu khawatir. Ras Empyrean telah menciptakan pelat susunan. Selama kamu membawanya, kamu dapat menghindari deduksi dari makhluk-makhluk kuat itu. Kita akan memasuki jantung dunia bawah melalui kekacauan purba, menghancurkan beberapa kosmos besar, dan segera mundur. Di kekacauan purba yang luas, peluang untuk ditangkap oleh pihak lain sangat kecil. Selama kita berhasil menyelesaikan misi, pengadilan yang pasti akan memberi kita hadiah yang besar. Cairan kekacauan, obat abadi, dan bahkan senjata abadi dan kitab suci abadi pasti tidak akan pelit. Kata Raja Abadi Kingsu. Tetapi banyak orang masih tampak murung dan tidak mau pergi. Benar-benar berbahaya untuk masuk jauh ke dalam dunia bawah. Begitu terekspos, akan sulit untuk melarikan diri. Namun, ada juga beberapa orang yang matanya menyala-nyala. Kekayaan ditemukan dalam bahaya. Saat ini, banyak dewa sejati dan raja abadi dunia bawah telah berkumpul di perbatasan. Kekuatan berbagai kosmos besar lemah, jadi tidak akan sulit bagi mereka untuk mengirim tim elit untuk melancarkan serangan mendadak dan menghancurkan beberapa kosmos besar. Berapa banyak harta yang ada di kosmos yang luas. Harga jantung alam semesta sangat mengejutkan, dan itu juga sangat menarik bagi makhluk Dao abadi, belum lagi hadiah yang diberikan oleh Istana Yang. Ini karena kali ini kami akan mengirimkan tim elit. Faktanya, Wakil Ketua Pengadilan yang telah memutuskan para kandidat. Kami memiliki beberapa tempat di pihak kami. Raja Abadi Kingsu menyapukan pandangannya ke seluruh tempat kejadian. Beberapa orang menghindari tatapannya sementara yang lain menunjukkan ekspresi gembira.